Apresiasi Anda semangat kami. Terima kasih. Takdir Ilahi Primordial Season 74. Kakak, kau luar biasa. Zhu Zhao tertawa. Jiang Yunfan bergumam, tentu saja aku. Gerakan yang baru saja kau gunakan untuk mengalahkan Cheng semuanya adalah gerakan Cheng sendiri. Apa yang terjadi? Mata Zhu Zhao berkedip penuh rasa ingin tahu saat dia mengelilingi Jiang Yunfan, bertanya. Jiang Yunfan hanya tersenyum dan mengatakan itu adalah rahasia. Zhu Zhao mencibir dan tidak mendesak lebih lanjut. Lagi pula, ini menyangkut pengembangan diri, jadi wajar jika tidak membicarakannya. Dia tidak peduli. Di sisi lain, para murid dari Istana Xiang muncul, membantu Cheng kembali ke Istana Xiang, tetapi para murid masih menjaga pintu masuk. Mereka tidak mengizinkan Jiang Yunfan dan Zhu Zhao masuk. Dan saat mereka memperhatikan keduanya, mata mereka menunjukkan ekspresi serius. Kalian berdua sudah tamat. Kamu masih bisa pergi sekarang, kalau tidak kamu tidak akan bisa. Kedua murid itu memberikan tatapan penuh arti kepada Jiang Yunfan dan Zhu Zhao, mendesak mereka untuk segera pergi. Lagi pula, mereka juga hadir, dan menurut semua keterangan, Jiang Yunfan dan Zhu Zhao tidak melakukan kesalahan apapun. Sebaliknya, Cheng lah yang mempersulit mereka. Meskipun Istana Xiang adalah tempat berkumpulnya para jenius Akademi Iblis Suci, tempat itu tidak terlalu ketat. Situasinya belum sampai pada titik pembatasan masuk dan keluar. Namun, karena Cheng memiliki pengaruh di Akademi Iblis Suci, mereka tentu saja tidak berani menghentikannya. Selain itu, di dalam Istana Xiang, dia juga bersikap arogan. Banyak orang yang tidak menyukainya, dan kedua orang ini termasuk di antaranya. Sekarang, melihat Jiang Yunfan memukulinya, mereka merasa lega. Oleh karena itu, mereka menyarankan Jiang Yunfan dan Zhu Zhao untuk segera pergi. Jika tidak, mereka akan benar-benar terjebak. Meninggalkan. Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, kita belum bertemu dengan orang yang ingin kita temui, jadi kita tidak akan pergi. Kurasa Istana Xiang juga merupakan tempat yang masuk akal, pastinya tidak semua orang sesombong dan tidak masuk akal seperti Cheng. Tepat sekali, timpal Zhu Zhao, kakak-kakak senior, bisakah kalian meminta Purple Moon untuk keluar dan menemui kami? Kami hanya akan menyampaikan beberapa patah kata lalu pergi. Tepat ketika kedua murid Istana Xiang berada dalam posisi sulit, sesosok muncul. Siapa yang melukai Cheng? Siapa? Orang itu belum tiba, tetapi suaranya sudah terdengar sebelum dia datang, auranya kuat dan mengesankan. Mata Jiang Yunfan berkedip, dan dia mengerutkan kening. Memurnikan alam roh. Begitu dia berbicara, kekuatan ilahi mengalir melalui Jiang Yunfan dan Zhu Zhao, menahan tekanan tersebut. Sejujurnya, Jiang Yunfan tidak takut dengan alam pemurnian roh. Lagi pula, sebelum memasuki ras Yao, dia bahkan pernah bertarung melawan Raja Dewa dari ras Dewa di surga ketujuh alam pemurnian roh. Apa yang perlu ditakutkan dari seorang jenius di alam pemurnian roh? Namun, jika pertempuran ini benar-benar terjadi, situasinya mungkin akan sedikit rumit. Lagi pula, perbedaan tingkatan rilem sangat jelas. Tanpa mengorbankan nyawanya, Jiang Yunfan tidak sepenuhnya yakin dia bisa menang. Sekalipun dia menang, tidak ada jaminan bahwa seseorang yang lebih kuat tidak akan muncul. Kapan ini akan berakhir? Dan kedua murid Istana Xiang itu tak kuasa mengubah ekspresi mereka ketika melihat pendatang baru tersebut. Kami sudah menyuruhmu pergi, tapi kau tidak mau. Sekarang kau tidak bisa pergi. Setelah itu, keduanya berbalik dan kembali ke Istana Xiang. Apakah itu kalian berdua? Itu adalah seorang pria, suaranya serak seperti lonceng besar, perawakannya kekar, tingginya lebih dari 2 meter, dengan otot-otot yang kuat, seorang raksasa. Berdiri di hadapannya, Jiang Yunfan dan Zhu Zhao tampak seperti kurcaci. Meskipun keduanya tidak pendek, sama-sama memiliki tinggi lebih dari 1,8 meter, perbedaan tersebut menjadi jelas ketika dibandingkan. Ini aku. Jiang Yunfan berkata dengan tenang, kakak senior ini, saya dan saudara saya hanya ingin masuk ke Istana Xiang untuk bertemu seorang teman. Cheng keluar dan berulang kali menghalangi serta mempermalukan kami, sehingga saya terpaksa bertindak. Jiang Yunfan disela oleh Silan Kuan sebelum dia selesai bicara. Kau menyerang yang lemah, tapi berunding dengan yang kuat. Dia mencibir, memandang rendah Jiang Yunfan, kau cukup pintar, nak. Aku di sini bukan untuk berdebat denganmu. Aku tidak peduli apakah itu kesalahanmu atau kesalahan Cheng. Singkatnya, murid Istana Xiang tidak boleh ditindas. Jika kau mampu menahan 3 pukulanku, aku akan membiarkan kalian berdua pergi. Jika tidak, kalian akan masuk dan digendong keluar. Kakak senior, apakah kau benar-benar ingin berkelahi? Mata Jiang Yunfan sedikit menyipit, terpancar ketajaman yang terpendam di dalamnya. Dia tidak takut pada siapapun. Tapi mengapa begitu sulit untuk sekadar bertemu dengan Purple Moon? Apakah semua orang menghalanginya? Apakah mereka benar-benar berpikir dia mudah diintimidasi? Karena kakak senior bermaksud memberikan bimbingan, Jiang Yunfan menerima tantangan ini. Kekuatan ilahi yang sangat besar melonjak dari tubuh Jiang Yunfan, auranya menakutkan. Zhu Zhao mencoba menghentikannya tetapi didorong ke samping oleh Jiang Yunfan. Zhu Zhao, kau bukan lawannya. Mundur, aku yang akan menanganinya. Suara Jiang Yunfan terdengar serius. Zhu Zhao mengepalkan tinjunya. Dia tetap menyingkir. Silan Kuan tertawa, pukulan pertama, terima saja dengan baik. Suara mendesing. Kepalan tangannya lebih besar dari kepala Jiang Yunfan, angin dari pukulannya menderu, membawa kekuatan yang sangat besar, seolah-olah mampu menghancurkan gunung.
Ritme Dao melayang di atas tinjunya, sangat menakutkan. Jiang Yunfan menghentakkan kakinya, dan domain tak tertandingi pun mekar, meningkatkan kekuatannya sendiri dan melemahkan lawannya. Dia juga melayangkan pukulan, berbenturan langsung dengan Silan Kuan. Di bawah jalur ilahi ketiga, kekuatannya dapat ditumpuk dan diperkuat, sehingga kekuatannya juga sangat besar. Ledakan. Kedua kepalan tangan itu berbenturan, menghasilkan suara gemuruh yang memekakkan telinga. Ritme Dao di tinju Jiang Yunfan hancur berkeping-keping. Saat berbenturan dengan Silan Kuan, seluruh lengan baju Jiang Yunfan robek, dan lengannya berlumuran darah, lalu ia terlempar oleh kekuatan yang mengerikan. Sosoknya mundur sejauh 100 meter, lengan yang digunakannya untuk meninju terus bergetar. Puff! Jiang Yunfan tak kuasa menahan diri dan memuntahkan seteguk darah. Kau memang punya kekuatan. Untuk pukulan itu, kekalahan Cheng darimu bukanlah sebuah kekalahan. Dengan rilemu, mampu melayangkan pukulan seperti itu, tak ada duanya di seluruh Akademi Iblis Suci. Silan Kuan berkata dengan tenang, kau memukul seorang murid Istana Siang di luar Istana Siang, sungguh provokasi. Hari ini, seharusnya aku membunuhmu dengan 3 pukulan, tetapi mengingat bakatmu yang luar biasa, aku akan memberimu jalan keluar. Terima pukulan keduaku. Silan Kuan melangkah, dan tanah bergetar bersamanya, seolah-olah seekor binatang buas raksasa sedang berjalan. Jiang Yunfan menggerakkan bahunya, menggertakkan giginya untuk menahan pukulan itu. Kali ini, 3 naga ilahi melilit lengannya, kekuatan naga mereka sangat besar. Dia menginjakkan kaki di domain tak tertandingi lagi dan berbenturan langsung dengan Silan Kuan. Gemuruh. Sosok Silan Kuan berhenti sejenak, lalu mundur sedikit. Keadaan Jiang Yunfan bahkan lebih buruk. Naga-naga ilahi di lengannya hancur berkeping-keping, kulitnya robek, darah berceceran, dan seluruh lengannya berlumuran darah. Dia batuk mengeluarkan darah terus-menerus. 2 pukulan itu membuat organ dalamnya terasa sakit. Perbedaan wilayah kekuasaan mereka sangat besar. Selain itu, orang ini mengembangkan kekuatan murni, setiap pukulan terasa seperti penindasan aturan Dao Surgawi. Menerima 2 pukulan saja sudah merupakan batas kemampuan Jiang Yunfan. Menerima pukulan ketiga kemungkinan akan melumpuhkan lengannya, dan apakah dia bahkan bisa kembali hidup-hidup pun masih diragukan. Anak yang baik. Kilatan tajam muncul di mata Silan Kuan. Pukulan ketiga. Silan Kuan kembali menyerang Jiang Yunfan. Kekuatan pukulan ketiganya jauh melampaui 2 pukulan sebelumnya. Ia bermaksud memberi Jiang Yunfan jalan keluar, tetapi sebagai harga yang harus dibayar karena memprovokasi Istana Siang, ia harus melumpuhkan salah satu lengannya. Melihat bahwa Jiang Yunfan tidak lagi mampu bertahan. Mata Zhu Zhao memerah padam, dan dia menggertakkan giginya, bergegas maju untuk menghalangi Jiang Yunfan. Jika Jiang Yunfan menerima pukulan ini lagi, dia akan lumpuh atau bahkan meninggal. Tepat ketika Zhu Zhao hendak menerima pukulan itu, dia didorong oleh seseorang, dan Jiang Yunfan juga ditarik ke belakang sosok itu. Kemudian, orang itu menerima pukulan ketiga dari Silan Kuan. Ledakan. Kali ini, suara dentuman itu seperti benturan 2 senjata ilahi, menghasilkan suara berdengung. Silan Kuan mundur dengan cepat. Jiang Yunfan memusatkan perhatiannya pada orang di depannya, senyum muncul di wajahnya, kakak senior ketiga. Sang Yu mengangguk sedikit ke arah Jiang Yunfan, kakak ketujuh, dengan kakak senior ketiga di sini, tidak perlu takut. Kemudian Sang Yu menatap Silan Kuan dengan ketajaman yang cemerlang di matanya, auranya menekan. Dengan kultivasi alam pemurnian roh yang sama, dia berkata dengan tenang, Silan Kuan, keahlian macam apa kau berani menindas kakak ketujuhku? Jika kau berani, terima 3 pukulanku. Apakah kau sanggup? Bagian 732. Kemunculan Sang Yu yang tiba-tiba menjadi penyelamat bagi Jiang Yunfan dan Zhu Zhao. Kultivasi keduanya saja tidak cukup untuk menghadapi Silan Kuan. Jiang Yunfan yang menerima 2 pukulan langsung sudah mencapai batas kemampuannya, pukulan ketiga Silan Kuan jelas ditujukan untuk melumpuhkan Jiang Yunfan, yang sama sekali tidak mungkin mampu menahannya. Hal yang sama berlaku untuk Zhu Zhao, jika Sang Yu tidak muncul barusan, jika Zhu Zhao menerima pukulan langsung, kemungkinan besar ia akan tewas akibat pukulan Silan Kuan, yaitu sekitar 70%. 30% sisanya akan sangat merugikan. Untungnya, Sang Yu tiba. Pada saat itu, Jiang Yunfan berdiri di belakang Sang Yu dan merasakan rasa aman yang luar biasa kuat. Cheng memiliki kakak seniornya, dan dia juga memiliki kakak seniornya. Adik junior, apa kabar? Setelah mendorong Silan Kuan mundur dengan pukulan, Sang Yu menoleh ke arah Jiang Yunfan. Melihat lengan Jiang Yunfan yang masih berdarah, Sang Yu mengerutkan kening. Secercah kemarahan terlihat di matanya. Jiang Yunfan adalah anggota terbaru yang bergabung dengan sekte tersebut, adik bungsu mereka. Silan Kuan mengatakan bahwa kemenangan Jiang Yunfan atas Cheng adalah tamparan bagi Istana Siang, jadi bukankah perlakuan kasarnya terhadap Jiang Yunfan juga merupakan tamparan bagi puncak Yuyang? Hal yang paling membuat Sang Yu marah adalah perilaku Silan Kuan yang tercela. Seorang kultivator alam pemurnian roh menindas adik laki-lakinya yang berada di alam Tianming, surga kelima. Tak termaafkan. Saat ini, jika dia begitu saja membawa adik kecilnya kembali seperti ini, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada kakak senior, bagaimana dia bisa menjelaskannya kepada guru? Kakak ketiga, aku baik-baik saja. Jiang Yunfan memegang lengannya dan tersenyum. Meskipun lengannya terluka parah, dengan perlindungan kekuatan naga roh Laut Azure, luka itu akan segera sembuh. Sang Yu mengangguk sedikit. Lalu, dia melirik Zhu Zhao yang terkejut dan terkekeh, kau teman kakak ketujuh, kan?
Aku tahu kau orang yang setia. Kau membantuku menjaga adik kecil. Baiklah, Zhu Zhao membantu Jiang Yunfan mundur ke samping. Sang Yu menatap Si Lan Kuan dengan tajam. Si Lan Kuan, bukankah seharusnya kau memberiku penjelasan? Sang Yu berbicara dengan ringan, namun penuh dominasi. Dia tidak sedang berdiskusi dengan Si Lan Kuan, dia sedang memberi perintah. Sang Yu, adikmu menerobos masuk ke istana siangku dan melukai adikku terlebih dahulu. Apa salahnya aku memberinya pelajaran? Apa kau juga akan menantang istana siang hari ini? Mata Si Lan Kuan menyipit, dan dia berkata dingin. Sang Yu tersenyum. Aura yang kuat mengalir di sekelilingnya. Mengerikan, menindas. Jangan coba-coba menekan saya dengan istana siang, saya tidak akan termakan tipu daya itu. Puncak Yu yang tidak berniat bermusuhan dengan istana siang. Apa yang saya katakan tadi adalah agar kau memberi saya penjelasan. Sambil berkata demikian, Sang Yu sedikit melengkungkan bibirnya dan tersenyum, saat kau menindas adikku, kau sangat arogan. Sekarang aku di sini, kau ingin berbicara secara rasional denganku. Wajah Si Lan Kuan berubah jelek, tersedak oleh kata-kata Sang Yu. Kalimat itu adalah apa yang baru saja dia katakan kepada Jiang Yunfan, dan sekarang Sang Yu menggunakannya untuk melawannya. Sejujurnya, dia memang bukan tandingan Sang Yu. Keduanya adalah kultivator yang mengandalkan kekuatan murni, jadi wajar jika dia mengenal Sang Yu. Dia benar-benar memiliki bakat yang luar biasa. Seseorang yang mematahkan semua teknik dengan satu kekuatan, seorang yang kasar dan senjata ilahi dalam kultivasi. Melihat Si Lan Kuan tetap diam, Sang Yu melanjutkan, kau adalah murid Istana Siang, aku adalah murid tetua. Kita berdua memiliki kultivasi alam pemurnian roh, jadi aku tidak menindasmu hari ini, kan? Aku tidak akan mempersulitmu, kau juga terima 3 pukulanku. Jika kau bisa menerimanya, maka masalah hari ini selesai. Jika tidak, anggap saja itu harga yang harus kau bayar karena menindas adik junior ketujuhku. Setelah berbicara, Sang Yu tidak menunggu jawaban Si Lan Kuan. Dia langsung melangkah maju dan melayangkan pukulan. Angin kencang itu sangat dahsyat, menerobos alam hampa. Pukulan Sang Yu lugas, tanpa peningkatan keterampilan bela diri apapun, dan juga tidak dikelilingi oleh kehendak Dao Surgawi. Itu hanya sebuah pukulan. Sebuah pukulan sederhana. Si Lan Kuan menggertakkan giginya, istana siang berada di belakangnya. Dia tidak punya jalan mundur. Jika dia tidak menerimanya, dan tersebar kabar bahwa murid istana siang lebih rendah daripada murid tetua, bukankah dia akan dicemooh? Jika dia meminumnya, dia mungkin tidak akan mampu menahannya. Namun sekarang, dia sudah tidak terlalu peduli dengan hal itu. Ledakan. Dengan satu pukulan, Si Lan Kuan terlempar ke belakang. Lengan yang digunakannya untuk memukul terus bergetar, urat-uratnya menonjol, dan keringat mengalir dari dahinya. Rasa sakitnya sangat menyiksa. Seluruh lengannya terasa seolah-olah tidak lagi mampu mengerahkan tenaga. Pukulan kedua, bersiaplah. Dengan pukulan lain, kulit di lengan Si Lan Kuan terkoyak oleh kekuatan yang luar biasa, darah mengalir dan menetes. Baru saja, Si Lan Kuan telah melukai Jiang Yunfan dengan parah menggunakan 2 pukulan. Kemudian, Sang Yu membalas kedua pukulan itu kepada Si Lan Kuan. 1 pukulan tersisa. Ekspresi Si Lan Kuan tampak muram, dan dia terengah-engah. Dia bukan tandingan Sang Yu, dan dia pasti tidak akan sanggup menerima pukulan ketiga. Namun, melihat sikap Sang Yu, dia tahu pukulan ketiga ini juga akan tanpa ampun. Mendengar itu, Si Lan Kuan mengertakkan giginya. Kekuatan iblis yang sangat besar mengalir di lengannya, ritme Dao tercipta, dan tekanannya sungguh mencengangkan. Sang Yu, ayo. Saat ini, Si Lan Kuan sedang berjuang mempertaruhkan nyawanya. Sang Yu mencemooh. Apa, bermain-main dengan hidupmu? Dia mengepalkan tinjunya, hembusan angin dari pukulan itu mengguncang udara, menghancurkan alam hampa. Apakah kamu layak? Kalimat ini benar-benar membangkitkan amarah Si Lan Kuan. Aku lebih memilih mati dalam pertempuran hari ini daripada menanggung penghinaan seperti ini darimu. Sebelum Sang Yu sempat menyerang, Si Lan Kuan sudah menyerbu Sang Yu, auranya seolah-olah ia berniat mati bersama Sang Yu. Tepat saat itu, sesosok anggun melangkah di udara. Ia mengulurkan tangan dan menarik Si Lan Kuan dari kejauhan, lalu menunjuk dengan jarinya. Berdengung. Sebuah kekuatan jari yang dahsyat menembus segalanya. Ledakan. Serangan jari ini sebenarnya seimbang dengan serangan Sang Yu. Sesosok anggun berdiri di samping Si Lan Kuan. Dia adalah seorang gadis muda yang lembut dan cantik, dengan temperamen yang halus dan transenden. Dia berkata pelan, kakak Sang Yu, aku akan menggunakan 1 jari untuk menangkis 1 pukulan kakak Si. Baiklah, kita akhiri saja sekarang, bagaimana? Sang Yu menarik kembali kekuatannya, matanya sedikit menyipit. Apakah itu jari tak tertandingi pelindung sukun yang baru saja digunakan adik perempuan? Gadis muda itu tersenyum dan mengangguk. Dengan tepat. Bagus, kalau begitu masalah ini sudah selesai. Sang Yu tidak ikut campur lebih jauh dan berbalik berjalan menuju Jiang Yunfan dan Zhu Zhao. Adik junior ketujuh, ayo pergi. Namun Jiang Yunfan dan Zhu Zhao tersenyum. Bulan ungu. Keduanya berseru. Gadis muda itu menoleh, dan saat melihat Jiang Yunfan dan Zhu Zhao, matanya yang besar dan cerah menunjukkan kegembiraan dan kebahagiaan. Guru, saudara Zhu Zhao. Gadis kecil itu tersenyum dan berlari mendekat, berniat untuk memeluk Jiang Yunfan, tetapi dia tiba-tiba berhenti di depannya. Karena dia melihat luka di lengan Jiang Yunfan. Tanpa perlu berkata apa-apa, dia mengerti mengapa Sang Yu menyerang Si Lan Kuan sebelumnya.
Karena dia telah melukai Jiang Yunfan. Mata Dragon Ziyue menunjukkan kesedihan, Tuan, saya minta maaf. Tidak apa-apa. Jiang Yunfan mengulurkan tangan dan mengacak-acak kepala naga Ziyue sambil terkekeh. Bulan ungu sudah dewasa sekarang, alammu bahkan telah melampaui alam guru. Adik junior Long, si Lan Kuan baru saja membuka mulutnya ketika naga Ziyue berbalik. Kakak senior Si, tindakanku barusan didorong oleh rasa persaudaraan sesama murid. Namun, mereka berdua adalah kerabat terdekatku. Di masa depan, jika mereka datang menemuiku, tidak seorang pun dari istana yang diizinkan untuk menghalangi mereka. Jika ada yang masih sengaja menargetkan mereka, jari tak tertandingi akan menunjuk mereka. Karena Jiang Yunfan terluka, dia dan naga Ziyue mengobrol sebentar sebelum meninggalkan istana siang. Melihat sosok Jiang Yunfan dan dua orang lainnya yang menjauh, mata Dragon Ziyue dipenuhi dengan kengganan. Setelah sosok Jiang Yunfan dan yang lainnya menghilang di kejauhan, naga Ziyue berbalik dan kembali ke istana siang. Bagian 733. Di puncak Yuyang. Sang Yu kembali bersama Jiang Yunfan yang terluka. Melihat kondisi Jiang Yunfan, Li Sueyang dan yang lainnya berkumpul di sekelilingnya. Sang Yu dipenuhi rasa bersalah. Guru Agung, maafkan saya terlambat selangkah dan menyebabkan saudara ketujuh terluka. Li Sueyang tidak berbicara. Saudara ketujuh, bagaimana kondisi cederamu? Mendengar itu, Jiang Yunfan berkata, aku baik-baik saja. Jika kakak ketiga tidak datang tepat waktu hari ini, aku khawatir aku tidak akan bisa kembali. Ngomong-ngomong, kenapa kakak ketiga tahu aku sedang dalam masalah? Jiang Yunfan baru bereaksi pada saat ini. Kecuali jika kakak ketiga telah mengikutinya, bagaimana mungkin dia tiba-tiba muncul di saat kritis? Ini tidak masuk akal. Ini adalah metode kakak senior keempatmu. Li Sueyang tersenyum tipis, menatap Chu Yunduan, dan berkata, kakak senior keempatmu berlatih formasi dan juga memahami Dao dari Kimen Dunjia. Sebelum kau pergi, dia meramal untukmu, dan heksagramnya berubah, jadi aku meminta kakak senior ketigamu untuk mengejarmu dan melindungi keselamatanmu. Mendengar itu, Jiang Yunfan sangat terkejut. Jadi, begitulah. Kakak senior keempat ternyata punya cara seperti itu, sungguh luar biasa. Jiang Yunfan terkekeh. Chu Yunduan berkata, aku hanya bisa meramal selama 1/4 jam sehari. Adik keenam, tolong balut luka kakak ketujuh, instruksi Li Sueyang. Nuan mengangguk, mengeluarkan kain kasa, dan membalut luka Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menceritakan kepada semua orang apa yang terjadi hari ini. Li Sueyang mengangguk sedikit, dengan tingkat alammu, mampu menahan 2 pukulan si Lan Kuan sudah sangat mengesankan. Tepat sekali, kau tidak mempermalukan puncak Yuyang kami, kata Xing Kai sambil tersenyum. Si Lan Kuan itu bukan siapa-siapa. Tingkat kekuatannya hanya sedikit di atasmu. Begitu tingkat kekuatanmu memasuki tingkat pemurnian roh, kau tidak perlu takut padanya lagi. Untuk memasuki alam pemurnian roh, saudara ketujuh masih membutuhkan waktu. Saat ia sedang berbicara, Zuo Tingfeng menatap Jiang Yunfan dan berkata dengan lembut, saudara ketujuh, kau mengatakan bahwa naga Ziyue hanya berada di alam roda ilahi sebelum memasuki Akademi Iblis Suci, dan dalam 1 tahun, dia telah melampauimu dan memasuki alam pemurnian roh. Jiang Yunfan bersenandung menegaskan. Sang Yu juga menegaskan, meskipun jari tak tertandingi itu kuat, pukulanku tidak boleh diremehkan. Kultivasi alam Tianming tidak akan mampu menahannya, kecuali jika itu adalah alam pemurnian roh. Dan gadis kecil itu menggunakan jari itu dengan sangat terampil, pasti itu adalah alam pemurnian roh. Dia benar-benar seorang jenius. Mata Zuo Tingfeng berbinar kaget. Bukan hanya mereka, Li Sueyang dan yang lainnya juga sama. Dalam 1 tahun, untuk melintasi alam Tianming dan langsung memasuki alam pemurnian roh, fisik dan bakat seperti apa yang dibutuhkan. Tampaknya Akademi Iblis Suci telah mendapatkan seorang jenius yang luar biasa. Untungnya, orang ini memiliki hubungan dengan Seven Brother. Jika Sang Yu pergi sendirian, ia mungkin akan mengalami kerugian. Sepertinya aku benar-benar harus bekerja lebih keras. Jiang Yunfan tersenyum canggung, dilampaui oleh murid kecilku, akan sangat memalukan jika kabar ini sampai tersebar. Tentu saja, dia hanya mengatakan itu. Sebenarnya, Jiang Yunfan merasa senang. Tujuan yang ingin dicapainya hari ini telah terwujud. Perjalanannya ke Istana Xiang adalah untuk melihat keadaan Purple Moon, dan tampaknya keadaannya cukup baik. Dia bahkan sangat dihargai di Istana Xiang. Dia memiliki pengaruh yang cukup besar. Dengan demikian, tidak akan ada yang berani menindasnya di Akademi Iblis Suci. Jiang Yunfan juga bisa fokus pada kultivasinya sendiri mulai sekarang. Untuk menantang alam yang lebih tinggi. Dia sudah berada di alam Tianming, dan langkah selanjutnya adalah alam pemurnian roh, atau bahkan lebih tinggi lagi. Tidak ada batasan bagi Dao bela diri. Jadi dia tidak memiliki batasan. Guru besar, semua kakak senior dan saudari senior, saya ingin bertanya apakah ada benda penyembuhan suci di akademi ini. Mata Jiang Yunfan berkedip saat dia bertanya. Mendengar itu, Li Sueyang dan yang lainnya semua menatap Jiang Yunfan. Saudara ketujuh merujuk pada. Jiang Yunfan mengerutkan bibir, terdiam sejenak, lalu berkata, sebuah benda penyembuhan yang dapat mengatasi cahaya malapetaka ras dewa. Mendengar itu, ekspresi Li Sueyang dan yang lainnya langsung berubah. Mereka semua tahu bahwa Jiang Yunfan bukan dari ras Yao, itulah yang dikatakan Bai Ze hari itu. Mereka juga tidak asing dengan ras dewa. Sepertinya, tidak ada. Semua orang berpikir sejenak dan memberikan jawaban mereka. Jiang Yunfan sedikit kecewa.
Bahkan Akademi Suci Iblis pun tidak memilikinya. Dia juga telah menginstruksikan Raja Iblis Kunpeng dan yang lainnya untuk mencari benda-benda penyembuhan suci untuknya di Gunung Dewa Iblis ketika dia pergi ke kota Kaisar Iblis. Sekarang karena Akademi Suci Iblis tidak memilikinya, dia hanya bisa menaruh harapannya pada Gunung Dewa Iblis. Jika bahkan Gunung Dewa Iblis pun tidak memilikinya, maka Jiang Yunfan tidak berani membayangkan. Dia juga tidak menginginkannya. Selama masih ada secercah harapan, dia tidak akan menyerah. Ada. Melihat suasana hati Jiang Yunfan yang memburuk, Li Sueyang dan yang lainnya bingung bagaimana cara menghiburnya ketika suara tegas Bai Ze terdengar dari belakang mereka. Dia berkata, memang ada. Jiang Yunfan berbalik. Bai Ze berjalan mendekat dengan tenang. Segera, para murid dari berbagai puncak di Akademi Iblis Suci akan berpartisipasi dalam sebuah ujian, yang akan diadakan di Laut Langit Suci, di Pulau Qiang. Bai Ze perlahan berkata, Akademi Iblis Suci adalah dunia pihak ketiga yang dibuka oleh seorang guru besar ras Yao di alam atas, dan tak terhitung banyaknya benda suci yang telah diwariskan. Jika ada murid yang dapat menemukan pil Qiang yang ditinggalkan oleh Kaisar Iblis Qiang di Pulau Qiang selama ujian ini, mereka dapat mengajukan permohonan ke Akademi Iblis Suci. Selama Akademi Iblis Suci dapat melakukannya dan memilikinya, mereka tidak akan menolak. Pada saat itu, Bai Ze menatap Jiang Yunfan, saat itu, kamu bisa langsung meminta buah mikro ungu. Buah mikro ungu. Mendengar itu, mata Li Sueyang sedikit berkedip, agak terkejut. Guru, apakah ini buah mikro ungu dari pohon ilahi mikro ungu yang layu 800 tahun yang lalu di Akademi Suci Iblis? Bai Ze mengangguk. Tapi, bukankah buah mikro berwarna ungu itu diberikan kepada orang itu 500 tahun yang lalu? Mendengar perkataan Bai Ze dan Li Sueyang, Jiang Yunfan dan yang lainnya sedikit bingung dan tidak mengerti. Memang benar, itu telah diberikan. Bai Ze mengakui, tetapi kemudian menambahkan, namun sejauh yang saya tahu, Akademi Iblis Suci masih memilikinya. Buah mikro ungu adalah buah yang dihasilkan oleh pohon suci pelindung Dao Akademi Iblis Suci kami. Itu adalah kristalisasi esensi leluhur ras Yao yang tak terhitung jumlahnya, mampu menghidupkan kembali orang mati, menyembuhkan tulang putih, dan menyelesaikan semua sajak Dao. Mereka yang mengonsumsi buah mikro ungu akan dilindungi oleh sajak Dao mikro ungu yang melindungi tubuh mereka, membuat mereka kebal terhadap semua metode. Buah ini dapat mengatasi cahaya malapetaka ras dewa. Mendengar itu, napas Jiang Yunfan menjadi lebih cepat. Buah mikro berwarna ungu dapat mengatasi cahaya malapetaka ras dewa. Satu kalimat ini saja sudah cukup untuk membuat Jiang Yunfan berjuang sampai mati untuk mendapatkannya. Karena ini adalah buah mikro ungu terakhir. Itulah kehidupan King Luan. Ini tidak boleh hilang. Tua Tujuh, apakah kau bisa mendapatkan buah mikro ungu itu tergantung pada apakah kau bisa menemukan orang itu di Pulau Qiang. Bai Ze menghela napas. Kaisar Iblis Qiang dan pil Qiang tidak mudah didapatkan. Ini adalah satu-satunya kesempatan Jiang Yunfan. Terima kasih, Guru, atas bimbingan Anda. Saya akan melakukan yang terbaik, bahkan jika itu mengorbankan nyawa saya tidak akan ragu. Jiang Yunfan mengepalkan tinjunya, kata-katanya tegas. Ini juga yang ingin ku sampaikan kepadamu. Untuk perjalanan ke Pulau Qiang, setiap puncak membutuhkan 3 murid untuk pergi. Pada saat yang sama, murid-murid Istana Xiang juga akan dikirim. Di Pulau Qiang, kalian adalah pesaing, jadi tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Semuanya berpusat pada pencarian pil Qiang. Pada saat itu, Bai Ze menatap Jiang Yunfan dengan saksama. Old Seven, terutama kau, karena tujuanmu adalah buah mikro ungu, maka jangan tunjukkan belas kasihan, bertarunglah dengan segenap kekuatanmu. Jiang Yunfan mengangguk dengan berat. Murid itu mengerti. Bagian 734. Bai Ze berulang kali memperingatkan Jiang Yunfan. Begitu berada di Pulau Qiang, bahkan sesama murid pun menjadi musuh, tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Karena, dengan janji akademi, siapapun akan menjadi gila karenanya, tanpa ragu mengerahkan segala upaya. Alam Jiang Yunfan sudah agak rendah, dan jika dia berbelas kasih, dia tidak hanya mungkin gagal mendapatkan janji akademi, dia bahkan mungkin mati di Pulau Qiang, karena insiden seperti itu pernah terjadi sebelumnya di Akademi Iblis Suci. Jiang Yunfan adalah muridnya, dan satu-satunya murid yang mewarisi kitab suci Tai Xuan miliknya, jadi Bai Ze tentu saja menghargainya. Meskipun Jiang Yunfan bukan dari suku Yao, Bai Ze tidak mempermasalahkannya. Karena ucapan Jiang Yunfan, pendidikan tersedia untuk semua, tanpa diskriminasi. Dan juga karena Jiang Yunfan memang talenta langka, 1 dari 10.000. Masih akan ada waktu sebelum berbagai puncak mengirimkan murid ke Pulau Qiang untuk kultivasi. Manfaatkan waktu ini untuk mempersiapkan diri dengan baik. Saat ini kau berada di puncak tingkat surga kelima alam Tianming. Jika kau bisa mencapai tingkat surga ke-6 sebelum pergi ke Pulau Qiang, kau mungkin memiliki peluang yang lebih baik. Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Lalu, dia berbalik dan pergi. Seperti yang dikatakan Bai Ze, dia perlu menembus alamnya. Pengaruh yang diberikan Dragon Ziyue padanya sungguh terlalu besar. Dia harus menjadi lebih kuat sekarang. Pil Qiang, buah mikro ungu. Mata Jiang Yunfan dipenuhi dengan kemegahan yang tak terbatas. Dia mengepalkan tinjunya, bertekad bahwa apapun yang terjadi, dia harus mendapatkannya. Dia harus mendapatkannya. Setelah Jiang Yunfan pergi, Bai Ze menatap Li Sueyang dan 6 orang lainnya, sambil tersenyum tipis. Setiap puncak memiliki 3 slot. 1 telah diberikan kepada saudara ketujuhmu, menyisakan 2. Siapa yang menginginkannya?
Mendengar itu, tatapan Li Sueyang dan yang lainnya sedikit berkedip. Mereka saling memandang, tetapi tidak ada yang berbicara. Perjalanan ke Pulau Qiyang ini akan sangat membantu kultivasi dao bela diri kalian. Menemukan pil Qiyang sudah cukup sulit, jadi sebagian besar murid akademi yang memasuki Pulau Qiyang akan fokus pada kultivasi, jelas Bai Ze. Kalian bisa mempertimbangkannya dengan matang. Setelah Bai Ze selesai berbicara, Li Sueyang adalah orang pertama yang berbicara, "Guru, saya adalah kakak senior pertama, yang tertua dalam usia dan kultivasi. Jika ada kesempatan, saya harus memberikannya kepada adik junior. Saya tidak akan ikut dalam perjalanan ini." Kemudian, Zuo Tingfeng menyampaikan pendapatnya, "Aku juga tidak akan pergi." "Tuan, saya akan pergi." Suara kakak ketiga Sang Yu terdengar tegas saat ia perlahan berbicara, alam kakak ketujuh masih lemah, dan ia memiliki beberapa perselisihan dengan murid-murid Istana Siang. Jika ia bertemu mereka di Pulau Qiyang, mereka pasti akan menargetkan kakak ketujuh. Karena kakak pertama dan kakak kedua tidak akan pergi, sebagai kakak ketiga, saya memiliki tanggung jawab yang tak terhindarkan. Bagus. Sekarang, hanya tersisa satu slot. Bai Ze tersenyum dan mengangguk. Sifat hati Bai Ze sangat jernih seperti cermin dalam menilai karakter murid-muridnya, masing-masing dari mereka baik. Jenius bela diri dao mana yang tidak ingin maju lebih jauh? Apakah Li Sueyang tidak mau, atau Zuo Tingfeng tidak mau? Tidak, mereka semua menginginkannya. Mereka bahkan menginginkannya lebih dari siapapun, karena alam mereka belum longgar untuk waktu yang lama. Perjalanan ke Pulau Qiyang ini mungkin membawa beberapa hasil atau peluang, tetapi mereka melepaskannya karena mereka ingin memberikan kesempatan itu kepada adik junior mereka. Sifat hati seperti ini benar-benar langka. Adapun Sang Yu, kepribadiannya lugas. Bai Ze bisa merasakan bahwa dia juga tidak melakukannya untuk dirinya sendiri. Tapi untuk Jiang Yunfan. Jiang Yunfan adalah adik laki-laki mereka, yang termuda. Sebagai kakak laki-laki dan kakak perempuan, wajar jika mereka sangat menyayanginya. Dia ingin melindungi adik laki-lakinya. Itu saja. Aku akan ambil slot yang lain, kata Chu Yunduan dengan tenang. Di sampingnya, Xing Kai dan Nuan Nuan tetap diam. Keenamnya sangat dekat layaknya saudara kandung. Meskipun mereka sering saling menggoda, hubungan mereka sangat baik. Chuer, apakah kamu juga melakukannya untuk si kecil ketujuh? Bai Ze memandang Chu Yunduan dan bertanya. Mendengar itu, Chu Yunduan mengangguk sedikit, lalu menggelengkan kepalanya, masalah adik junior sudah tersebar di seluruh ras Xiao, dan tentu saja aku mengetahuinya dan ingin membantunya. Tetapi jika ada keberuntungan di Pulau Qiyang, aku juga tidak akan membiarkannya begitu saja. Kelima dan keenam, bagaimana pendapat kalian? Tidak ada, kata Nuan Nuan lembut. Xing Kai juga menggelengkan kepalanya, kakak ketiga, kakak keempat, aku juga ingin membantu si kecil ketujuh, tapi kekuatan tempurku tidak kuat, jadi aku tidak akan menimbulkan masalah. Dengan kakak ketiga dan kakak keempat di sana, aku 100% tenang. Melihat ekspresi serius Xing Kai, Sang Yu dan Chu Yunduan sama-sama tersenyum. Jangan khawatir. Bai Ze berdiri dan berkata sambil tersenyum, karena kalian semua tidak keberatan, maka kandidat puncak Yu yang telah ditetapkan. Sang Yu, Chu Yunduan, dan Jiang Yunfan. Setelah itu, kembali ke kehidupan sehari-hari. Li Sueyang melayani di sisinya, Zuo Tingfeng membaca, Sang Yu memotong kayu, Chu Yunduan menyeduh teh, Xing Kai memasak, dan Nuan Nuan membantu. Sementara itu, Jiang Yunfan sedang bercocok tanam di gubuk kecilnya yang beratap jerami. Menyembuhkan dan menembus alamnya. Dia telah berada di puncak tingkat surga kelima alam Tianming selama lebih dari setahun. Alam ini sangat stabil. Terobosan hanya tinggal selangkah lagi. Adapun diskusi yang baru saja dilakukan Bai Ze dan yang lainnya, Jiang Yunfan tentu saja tidak mengetahuinya. Kakak senior ketiga dan kakak senior keempatnya akan menemaninya ke Pulau Qiyang untuk melindungi keselamatannya dan membantunya menemukan pil Qiyang. Yunfan, kau bisa menggunakan dao dari kitab suci Taisuan untuk menembus alammu, roh murid berkata perlahan dalam kesadaran ilahinya. Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Kurasa perjalanan ke Pulau Qiyang yang akan datang pasti akan melibatkan para jenius elit dari berbagai puncak akademi iblis suci. Gurumu juga mengatakan bahwa murid dari Istana Siang akan ikut serta. Menemukan pil Qiyang saja sudah tidak mudah, dan dengan adanya rintangan aktif tambahan, mungkin akan sulit dengan tingkat alammu saat ini. Jiang Yunfan menyetujui pernyataan ini. Tingkat kekuatannya memang menjadi kelemahan, lagi pula, dia baru setahun berada di Akademi Iblis Suci. Sekalipun dia ingin berkembang, dia tidak punya waktu. Dan perjalanan ke Pulau Qiyang semakin dekat, mustahil baginya untuk mencapai peningkatan yang dramatis dalam waktu sesingkat itu. Seberapa sulit pun, aku harus mengambil risiko, kata Jiang Yunfan dengan tatapan penuh tekad. Roh murid mengetahui obsesi Jiang Yunfan. Untuk mendapatkan buah mikro ungu dan menyembuhkan si Yaking Luan. Untuk menghilangkan cahaya penderitaan dari tubuhnya. Ini juga merupakan salah satu tujuan mendasar Jiang Yunfan dalam berkultivasi di ras Xiao. Dan sekarang, karena kesempatan itu sudah di depan mata, tentu saja mustahil baginya untuk menyerah. Bukankah guru bilang ada 3 slot? Selain kamu, beberapa kakak senior dan saudari senior juga akan berpartisipasi. Kurasa mereka tidak akan bersaing denganmu, dan dengan mereka di sisimu, situasimu akan jauh lebih baik. Aku juga akan berusaha sebaik mungkin untuk merasakan keberadaan pil Qiyang. Mari kita bekerja sama. Mehem. Jiang Yunfan mengangguk dengan serius. Dia secara alami mempercayai pupil spirit.
Namun, mengenai kakak-kakak senior dan saudari-saudari senior yang mendampinginya, Jiang Yunfan juga tidak meragukan mereka. Namun, guru berkata bahwa begitu berada di Pulau Qiang, bahkan sesama murid pun tidak perlu menunjukkan belas kasihan. Dia tidak yakin apakah kakak senior dan saudari seniornya dapat membantunya. Jika mereka bisa, itu akan menjadi yang terbaik, jika tidak, Jiang Yunfan tidak keberatan. Lagi pula, tidak mungkin ada yang melewatkan kesempatan seperti itu, bukan? Oleh karena itu, Jiang Yunfan kini menjernihkan pikirannya, tidak memikirkan hal lain. Tujuannya saat ini adalah untuk menembus alamnya. Untuk mempersiapkan semuanya. Dan tunggu untuk berangkat. Dia perlahan menutup matanya, diagram susunan alam ekstrim terwujud, dan kekuatan ilahi melonjak dari segala arah, menyatu ke dalam tubuhnya. Saat kitab suci Taishuan diaktifkan, Jiang Yunfan diselimuti cahaya putih murni. Mengenakan biaya. Bagian 735. Mengenai kultivasi, Jiang Yunfan memiliki persyaratan yang ketat. Dia lebih memilih maju perlahan daripada terburu-buru, lebih suka meletakkan fondasi yang kokoh, berupaya mencapai alam tertinggi di setiap surga dari setiap alam. Hanya dengan cara itulah dia bisa menembus ke level berikutnya. Ini adalah kebiasaan yang dikembangkan Jiang Yunfan setelah berkultivasi di alam ekstrim. Karena dia ingin yayasannya menjadi sangat kokoh, bahkan tak terbayangkan kokohnya. Dia ingin cadangannya sekokoh batu karang. Dia tidak memiliki latar belakang yang berpengaruh, bukan keturunan kaisar atau putra kaisar agung, dia hanyalah orang biasa, seorang pemuda yang tidak menonjol. Kemampuannya untuk mencapai posisi seperti sekarang ini adalah berkat keberuntungan dan ketekunannya. Keberuntungan yang dianugerahkan kepadanya oleh Dao Bela Diri memungkinkannya menjadi murid ganda dan pewaris 10 Dewa Naga Kuno. Dan dia memiliki tekad yang teguh terhadap Dao Bela Diri. Jiang Yunfan membutuhkan waktu 10 hari untuk menembus dari puncak alam Tianming surga kelima ke puncak alam Tianming surga keenam. Hal ini sudah dianggap lambat dalam kultivasi Jiang Yunfan. Bas-bas. Setelah berhasil menembus pertahanan, saat kekuatan yang dilepaskan Jiang Yunfan kembali ke tubuhnya, dia membuka matanya, merasa segar kembali di sekujur tubuhnya. Padahal dia baru melangkah satu langkah. Dia sudah sangat puas. Seorang kultivator alam Tianming tingkat surga ke-6 memenuhi syarat untuk menantang seorang kultivator puncak alam Tianming, menekan mereka dengan Dao Bela Diri murni tanpa bantuan eksternal. Dengan melepaskan domainnya, dia bisa bersaing dengan para ahli pemurnian roh yang tangguh. Inilah kepercayaan dirinya. Itu juga merupakan sarana dan kartu trufnya sepanjang perjalanannya. Setelah 10 hari melakukan kultivasi terpencil, ketika Jiang Yunfan muncul, Sang Yu dan Chu Yunduan sudah siap. Kakak ketujuh, jika kau tidak segera keluar, kami akan masuk dan membawamu keluar. Chu Yunduan berbalik dan tersenyum pada Jiang Yunfan. Jiang Yunfan menjawab. Kakak senior ketiga, kakak senior keempat, apa yang kalian lakukan? Berkumpul, lalu pergi ke Pulau Qiang, kata Sang Yu dan Chu Yunduan sambil tersenyum. Sang Yu berjalan mendekat, merangkul bahu Jiang Yunfan, sambil menyeringai, kakak ketujuh, jangan takut. Jika ada yang mengganggumu di Pulau Qiang, kakak ketigamu di sini akan menghajar mereka dengan ganas. Dan formasi kakak senior keempatmu juga tidak bisa dianggap remeh. Chu Yunduan menggoyangkan tangannya yang indah seperti giok. Arus hangat mengalir melalui hati Jiang Yunfan. Terima kasih, kakak senior ketiga. Terima kasih, kakak senior keempat. Jangan terlalu sentimental, ayo pergi. Jiang Yunfan masih ingin mengucapkan beberapa kata terima kasih, tetapi Chu Yunduan menyela dan menariknya maju. Sebanyak 40 murid dari Istana Xiang dan puncak 10 Akademi Iblis Suci akan pergi ke Pulau Qiang. 3 murid dari masing-masing puncak, dan 10 dari Istana Xiang. Mereka berkumpul di depan aula utama Akademi Iblis Suci, siap untuk berangkat. Perjalanan melintasi Laut Langit Suci menuju Pulau Qiang untuk mencari Pil Qiang ini adalah ekspedisi pelatihan murid 3 tahunan bagi Akademi Iblis Suci kami. Pil Qiang sulit ditemukan, jadi tujuan utama kalian di Pulau Qiang adalah untuk mendapatkan pengalaman dan berkultivasi, dengan menemukan Pil Qiang sebagai tujuan sekunder. Namun, jika ada murid yang berhasil menemukan Pil Qiang, Akademi Iblis Suci akan mengabulkan satu permintaan mereka. Selama Akademi Iblis Suci mampu mencapainya, hal itu tidak akan ditolak. Setelah mendengar ini, Jiang Yunfan dan para murid Akademi Iblis Suci lainnya menunjukkan ekspresi yang berkedip-kedip, hati mereka bergejolak. Janji Akademi. Kata-kata itu saja sudah cukup untuk membuat mereka gila. Akademi Iblis Suci adalah kekuatan tertinggi dari ras Yao, dengan cadangan yang sangat besar, dan permintaan ini tidak memiliki batasan. Hanya karena satu hal ini saja, perjalanan kultivasi ini ditakdirkan untuk menjadi jauh dari kata damai. Tentu saja, beberapa murid lebih teliti dalam pemikiran mereka. Agar Akademi dapat mengambil keputusan seperti itu, yang disebut Pil Qiang pastilah merupakan harta karun yang jauh lebih ampuh. Jika tidak, bagaimana mungkin Akademi memberikan nilai yang begitu tinggi untuk karya tersebut? Jiang Yunfan juga memikirkan hal ini, tetapi tidak peduli harta karun seperti apa Pil Qiang itu, dia tidak akan mempedulikannya. Tujuannya adalah buah mikro ungu. Sekalipun Pil Qiang dapat membuatnya menjadi orang terkuat di dunia ini, menekan semua makhluk hidup, Jiang Yunfan tidak akan tergoda sedikitpun. Karena, di lubuk hatinya, tidak ada seorang pun dan tidak ada apapun yang bisa dibandingkan dengan Xia Qingluan. Akademi akan mengirim kalian ke pantai langit suci, menyeberangi laut dan mendarat di pulau itu harus kalian selesaikan sendiri. Pemimpin Akademi memandang para murid di hadapannya dan perlahan berkata, perjalanan ini penuh bahaya, Akademi tidak akan memaksa kalian.
Bagi yang ingin mundur, majulah sekarang. Dengan jaminan akademi, sekte kalian tidak akan mempersulit kalian. Jika kalian melewatkan kesempatan ini, tidak akan ada ruang untuk mundur. Setelah berbicara, tokoh penting akademi itu menunggu dengan tenang, mengamati reaksi para murid di hadapannya. Setelah beberapa saat, tidak ada seorang pun yang maju. Sang penguasa itu mengangguk sambil tersenyum, lalu berkata, "Kalau begitu, ayo berangkat." Dia melambaikan tangannya, dan di atas langit, seekor binatang Yao berukuran 100 zang datang bersama angin, kepakan sayapnya menutupi langit dan matahari. Ini adalah Yao Beast Super, Sang Suci Angin Agung Peng. Ketika tubuhnya yang seberat 100 zang turun, Akademi Suci Iblis tampak bergetar bersamanya. Mata para juara surgawi berkedip, dan mereka semua melangkah ke udara, menaiki punggung Sang Suci Angin Agung Peng, ditemani oleh beberapa tokoh kuat lainnya dari Akademi Suci Iblis sebagai pengawal. Kelompok itu langsung menuju ke Laut Langit Suci. Dunia ketiga tempat Akademi Suci Iblis berada diciptakan oleh seorang bijak dari ras Yao yang hebat, oleh karena itu dunia ini sangat ajaib. Wilayah itu memiliki daratan dan laut. Laut itu sangat misterius, menyimpan banyak makhluk yang sangat kuat. Sang Peng Agung melesat bersama angin, seketika terbang ribuan mil jauhnya. Pada saat itu, para juara surgawi melihat ke bawah, dan yang mereka lihat hanyalah hamparan biru dan hitam yang luas. Itu adalah laut. Samudra yang tak berujung. Luas dan tak terbatas, tempat itu memancarkan sedikit rasa penindasan. Setelah mengorbit langit 2 kali, Sang Peng Agung turun, dan para juara surgawi pun turun. Inilah lautan langit suci. Sambil mengatakan ini, seorang tokoh berpengaruh di dunia akademis menunjuk jari. Tidak jauh dari laut langit suci, ada secercah cahaya merah kecil. Itu adalah Pulau Qiang. Anak-anak, sisa perjalanan harus kalian selesaikan sendiri. Dengan itu, para pendekar Akademi Iblis Suci, yang mengendalikan Peng Agung Suci Angin, lenyap dari hadapan para juara surgawi. Pada saat itu, 40 anak ajaib berdiri di tepi pantai, menatap laut. Tidak ada perahu, bagaimana kita menyeberangi laut? Tepat. Apa yang kau takutkan? Mengapa kita tidak berubah menjadi wujud asli kita dan terbang ke sana saja? Itu benar. Mereka telah mendengar bahwa ada makhluk-makhluk aneh yang misterius dan menakutkan di Laut Langit Suci, sehingga menyeberangi laut itu tidak aman. Lebih baik mereka terbang dalam wujud asli mereka. Mereka semua adalah keturunan Yao yang agung, jadi menyeberangi ribuan mil laut dalam tentu saja bukan masalah. Maka, di pantai langit suci, beberapa jenius klan iblis berubah menjadi wujud asli mereka dan melayang ke langit. Burung Luan, Peng Besar, Harimau Jiaos, Ying Zhao, Chang Cheng, dan sebagainya. Beberapa di antaranya bahkan merupakan makhluk yang belum pernah dilihat Jiang Yunfan sebelumnya, jumlahnya sangat banyak. Adik Jiang, tunggu sebentar, kau dan adik keempat berdiri di punggungku, aku akan membawa kalian menyeberang. Sang Yu berbicara perlahan, dia juga seorang jenius klan iblis, wujud aslinya adalah binatang yang tercerahkan, spesies langka kuno. Karena kelangkaan garis darahnya, dia adalah satu-satunya di generasi Sang Yu. Kemudian, dia masuk Akademi Iblis Suci untuk berkultivasi, menjadi murid Bai Ze, dan menduduki peringkat ketiga. Kakak ketiga, kakak keempat, aku juga memiliki garis keturunan ras Yao dan bisa berubah bentuk. Bagaimana kalau kita mengadakan kompetisi kecepatan? Jiang Yunfan berkata sambil tersenyum. Mendengar itu, Sang Yu dan Chu Yunduan sama-sama terkejut, lalu mengangguk setuju. Kalau begitu, mari kita berkompetisi. Sang Yu membungkuk, langsung berubah menjadi binatang yang tercerahkan, dan berjalan di udara. Chu Yunduan mengepakkan sayapnya, wujud aslinya sebenarnya adalah Bifang. Kakak ketujuh, teruslah bersemangat. Dari kejauhan, terdengar suara Sang Yu dan Chu Yunduan. Jiang Yunfan tersenyum tipis. Ia mendorong tubuhnya dari tanah, melayang ke udara, sosok mungilnya terbang ke awan. Sesaat kemudian, seekor naga ilahi yang agung mengaduk angin dan awan, menuju langsung ke arah Pulau Qiang. Bagian 736. Jiang Yunfan berubah menjadi naga, melayang menembus 9 langit. Aura naga itu mengguncang semua anak ajaib. Seketika itu juga, banyak sekali jenius dari Akademi Suci Iblis di alam hampa menoleh, menatap sosok naga tersebut. Adik laki-laki kecil, apakah itu kamu? Sang binatang yang tercerahkan dan Bifang berhenti di alam hampa, menoleh ke belakang. Sebagai jawaban, naga itu mengangguk. Ini aku. Garis keturunan ras Yao yang kudapatkan mirip dengan garis keturunan klan naga, jadi aku bisa berubah menjadi naga dan terbang. Jiang Yunfan tentu saja tidak menyebutkan bahwa dia memiliki kekuatan dewa naga di dalam tubuhnya, dan naga yang dia wujudkan hanyalah anggota klan naga biasa. Dengan aura dewa naganya yang terkendali, tidak ada yang bisa mengetahui apapun. Tidak jauh di depan Jiang Yunfan, seekor naga 5 warna menyerbu. Cahaya gembira berkelap-kelip di mata naga itu. Tuan. Naga 5 warna itu berbicara dengan suara manusia, itu adalah suara naga Ziyue. Bahkan tanpa mendengar suaranya, Jiang Yunfan mengenalinya. Permainan gitarnya yang brilian sungguh memukau. Tuan juga seekor naga. Naga Ziyue menggosokkan kepalanya ke Jiang Yunfan, menunjukkan kasih sayang yang besar. Hal ini membuat mata para jenius istana Xiang berkedip-kedip, dengan kilatan tajam di kedalamannya. Hubungan Long Ziyue mereka begitu akrab dengan orang luar. Bukankah mereka bilang anak ini berasal dari ras manusia? Mengapa dia bisa berubah menjadi naga? Pertanyaan-pertanyaan bergema di benak para anak ajaib istana Xiang. Saudara laki-laki.
Jiang Yunfan dan Regen Ziyue menoleh, melihat Zuyan bertangan panjang dengan rambut putih dan kaki telanjang melangkah di udara. Pasti itu Zhu Zhao. Dia tidak menyangka ketiganya bisa berkultivasi di Pulau Qiang. Sungguh takdir yang hebat. Sungguh mendominasi. Zuyan tertawa, sambil melihat transformasi Jiang Yunfan menjadi naga. Ayo kita pergi bersama. Jiang Yunfan tidak banyak bicara. Zhu Zhao dan Regen Ziyue mengangguk sedikit, lalu ketiganya bertemu dengan Sang Yu dan Chu Yunduan, berjalan berdampingan. 5 sosok kuat dari ras Yao melintasi langit, sebuah pemandangan yang menakjubkan. Meskipun terdapat banyak keturunan dari garis keturunan ras Yao tingkat atas yang hadir. Namun, grup Jiang Yunfan adalah yang paling menonjol. Zuyan adalah salah satu anggota klan kerajaan ras Yao saat ini, yang mewarisi garis darah zaman kuno dari binatang buas Zuyan, yang mengendalikan senjata, menjadikan garis darahnya luar biasa. Klan Naga Zijin adalah salah satu dari 10 klan kerajaan ras Yao, yang membawa garis keturunan klan naga dari zaman kuno. Naga Ziyue bahkan telah membangkitkan tahap pertama dari garis keturunan naga abadi yang tak tertandingi, membuatnya sangat kuat. Jiang Yunfan adalah penerus dari 10 Dewa Naga Agung, garis keturunannya tertinggi dan tak tertandingi. Sang Yu adalah yang terakhir dari binatang tercerahkan yang telah punah di ras Yao. Chu Yunduan adalah keturunan dari Bifang, anggota ras Yao tingkat atas. Susunan pemain mana lagi yang bisa dibandingkan dengan ini? Berdengung. Di alam hampa, pancaran cahaya tak berujung mengalir saat puluhan tokoh kuat ras Yao menyeberangi laut, kecepatan mereka tak tertandingi. Di bawahnya, laut langit suci bergelombang hebat. Aura mengerikan terpancar dari bawah dasar laut, naik ke langit, sangat menakutkan. Kemudian, ombak bergulir, dan awan gelap menekan dari atas. Semua anak ajaib itu merasakan perubahan-perubahan ini. Mata mereka berkedip-kedip panik. Apa yang sedang terjadi? Aura yang sangat menakutkan. Jiang Yunfan menundukkan pandangannya, pupil gandanya berkedip-kedip, sambil menatap perairan laut dalam berwarna biru gelap dan perlahan berkata, aura itu sepertinya berasal dari dasar laut. Mungkin ada makhluk ras Yao tingkat atas yang menakutkan di laut ini. Zhu Zhao, bulan ungu, hati-hati. Di sampingnya, Zhu Zhao dan Regen Ziyue mengangguk sedikit. Ledakan. Gelombang-gelombang itu bereaksi, menimbulkan gelombang setinggi ratusan zang, menghantam banyak sekali prodigi dan membuat mereka bergoyang. Aura yang sangat lesat. Dari kedalaman laut, sebuah suara muncul, mengguncang bagian dunia ini. Dalam sekejap, bulu kuduk para prodigis merinding. Hanya suara itu saja sudah cukup membuat mereka gemetar ketakutan. Kita hanya bisa membayangkan seperti apa keberadaan dahsyat yang tersembunyi di bawah laut. Karena kau sudah datang, jangan pergi. Tetaplah di sini dan jadilah santapan siangku. Suara itu menggema di alam hampa, mendatangkan kepanikan tak berujung bagi semua para jenius. Berlari. Jiang Yunfan dan yang lainnya berteriak, dan seketika itu juga, para jenius yang tak terhitung jumlahnya terbang dengan kecepatan maksimal mereka. Mereka ingin melarikan diri dari wilayah laut ini. Dan sampai di Pulau Qiang. Karena itu adalah zona aman. Namun pada saat itu, sebuah tentakel panjang menjulur dari dasar laut. Tentakel itu tampak sepanjang ribuan meter dan setebal 100 meter. Beberapa tentakel itu langsung melilit kedua prodigi yang terbang paling cepat di depan. Salah satu dari para jenius itu adalah seorang Great Peng dalam wujud aslinya, dan yang lainnya adalah seorang Sujian. Keduanya adalah keturunan dari makhluk ras Yao tingkat atas. Great Peng dulunya tak tertandingi dalam kecepatan, dikenal sebagai penguasa langit, tetapi setelah tentakel itu muncul, Great Peng, yang dikenal karena kecepatannya yang tak tertandingi, menjadi sangat lambat, kecepatannya ditekan. Dan Zujian dikenal karena kekuatannya di antara ras Yao. Di antara klan Naga Zijin memiliki kekuasaan absolut. Di luar klan Naga, puncak kekuatan dimiliki oleh Zujian. Namun setelah dikendalikan oleh tentakel itu, Zujian mengerahkan seluruh kekuatannya tetapi tetap tidak bisa membebaskan diri. Mari kita makan camilan dulu. Suara itu berkata, sambil menyeret Peng Agung dan Zujian ke laut dalam, lalu melahap mereka. Dua anak ajaib tewas begitu saja. Mereka diperlakukan sebagai makanan oleh monster laut dalam. Menyaksikan pemandangan ini, banyak sekali anak-anak jenius yang ketakutan setengah mati. Wajah mereka pucat pasi, dan Jiang Yunfan serta yang lainnya juga tampak muram. Kakak senior ketiga, saudari senior keempat, mungkin menyeberangi lautan dalam wujud asli kita adalah sebuah kesalahan. Jiang Yunfan berkata dengan suara berat, begitu wujud asli kita terungkap, Ki Iblis tidak dapat disembunyikan. Mungkin Ki Iblis pada diri kita itulah yang dicium oleh monster itu. Mendengar kata-kata itu, semua anak ajaib di alam hampa seketika kembali ke wujud manusia mereka. Yang terlemah di antara mereka memiliki kultivasi alam Tianming, yang akan dianggap sebagai ahli terkemuka di dunia luar. Sebagian besar dari mereka memiliki kultivasi alam pemurnian roh. Namun, bahkan para jenius tingkat atas ini pun sama lemahnya seperti bayi yang dibungkus kain di laut langit suci saat ini. Rasa tak berdaya menyelimuti tubuh mereka. Rasa takut menyelimuti mereka. Tuan, aku takut. Naga Ziyue mencengkeram lengan Jiang Yunfan, ekspresinya panik dan agak gemetar. Jiang Yunfan juga sedikit takut melihat pemandangan seperti itu. Namun, ia berhasil menenangkan dirinya. Jangan takut, guru ada di sini. Jiang Yunfan berdiri di depan Naga Ziyue, dan pedang kaisar muncul di telapak tangannya. Pedang nomor 1 dari benua suci timur, senjata kaisar tingkat atas, bilahnya berkilauan.
Jiang Yunfan menebas dengan satu serangan pedang, seketika membelah awan gelap yang menekan dari langit, dan sinar matahari menyinari laut. Pemandangan di laut langit suci itu langsung terpampang di mata semua orang. Namun, setelah melihat sosok monster di dasar laut, banyak orang merasa merinding dan bulu kuduk mereka berdiri. Itu adalah seekor gurita. Seekor gurita raksasa. Seberapa besar ukurannya? Sangat besar. Sang Sein Angin Agung Peng dapat membentangkan sayapnya untuk menutupi 100 zang langit, menghalangi matahari dan langit, tetapi di hadapan gurita ini, ukurannya kurang dari 1% dari ukuran Sang Sein Angin Agung. Seolah-olah, sebesar apapun laut langit suci itu, ukurannya memang sebesar itu. Berdengung. Mata Raja Gurita Laut Dalam berwarna merah darah, tidak seperti gurita biasa. Ia memiliki mulut yang menganga, seolah-olah merupakan varian yang bermutasi. Saudaraku, apa yang harus kita lakukan? Melihat Raja Gurita Laut Dalam, Zhu Zhao pun panik. Jiang Yunfan menarik napas dalam-dalam. Tangan yang memegang pedang kaisar sedikit bergetar. Kemudian, dia mengarahkan pedangnya ke Raja Gurita Laut Dalam. Sekarang ada 3 jalan. Yang pertama adalah kembali ke jalan yang kita lalui, yang kedua adalah dimakan oleh Raja Gurita Laut Dalam, dan yang ketiga adalah membunuhnya. Jika tidak, kita semua akan mati. Bagian 737. Suara Jiang Yunfan tidak keras maupun pelan, tetapi semua jenius di atas alam void dapat mendengarnya. Mendengar ini, para jenius semuanya mengalihkan pandangan mereka ke Jiang Yunfan. Tatapan mata mereka dipenuhi dengan ekspresi aneh. Membunuh. Bagaimana cara kita membunuhnya? Tidakkah kalian lihat bagaimana ia menyerang barusan? Teriak seorang jenius, yang sudah hampir pingsan, kita sama sekali bukan tandingan baginya. Begitu kata-kata itu terucap, tekad di hati banyak anak ajaib hancur berkeping-keping. Ya, kita bukanlah tandingannya. Kita sama sekali tidak bisa mengalahkannya, tetap tinggal di sini hanya akan berujung pada kematian. Di akademi, mereka semua adalah para jenius terbaik, dari 10 puncak, dari Istana Xiang, dengan bakat dan kekuatan tempur yang luar biasa. Namun barusan, teman-teman mereka meninggal dunia. Terbunuh dengan mudah oleh musuh. Mereka bukanlah orang bodoh. Mereka secara alami dapat melihat betapa besarnya perbedaan kekuatan tersebut. Bertarung. Bagaimana cara bertarung? Itu bukan perkelahian, itu bunuh diri. Mereka tidak ingin mati. Mendengarkan kepanikan kerumunan, mata Jiang Yunfan berkedip, memancarkan keseriusan di kedalamannya. Tentu saja, dia juga mengetahuinya. Namun, apakah ada jalan keluar? Tidak. Mungkin mereka melakukannya, tetapi dia, Jiang Yunfan, tidak. Dia tidak bisa mundur, dan dia juga tidak akan mundur. Saudaraku, jika memang tidak memungkinkan, mari kita mundur, kata Zhu Zhao pelan. Tuan. Saudara ketujuh, mari kita kembali ke tepi laut langit suci dulu, dan merencanakan dari sana. Jangan bertindak gegabah. Chu Yunduan dan Sang Yu sama-sama menatap Jiang Yunfan. Mereka merasakan kondisi Jiang Yunfan saat ini dan keduanya berbicara untuk membujuknya. Lagi pula, kekuatan lawan telah mencapai tingkat yang menakutkan. Semua orang berada di ambang kehancuran. Jika mereka melawan sekarang, mereka tidak akan memiliki peluang sama sekali. Mereka pasti akan mati. Aku tidak akan mundur, kata Jiang Yunfan perlahan. Suaranya sangat tegas. Perjalanan saya ke sini bukan untuk kultivasi, melainkan untuk pil Ciyang dan buah mikro ungu. Istri saya menunggu saya tidak punya tempat peristirahatan. Saya harus pergi ke Pulau Ciyang. Mata Jiang Yunfan berkilauan dengan kecemerlangan pupilnya yang besar, menentang langit dan bumi. Dalam sekejap, aura yang sangat besar menyembur keluar dari tubuh Jiang Yunfan. Niat bertempurnya melambung tinggi. Zhu Zhao dan yang lainnya semuanya memiliki ekspresi yang rumit. Kakak senior, sudah terlambat untuk mundur sekarang. Aku tidak ingin menyeret kalian, tetapi kita sudah membuat pilihan di Akademi Iblis Suci. Bahkan jika kita mundur ke pantai Laut Langit Suci sekarang, bukankah kita akan diserang? Bukankah kita akan mati? Kata-kata Jiang Yunfan membuat hati Sang Yu dan yang lainnya terus bergetar. Raja Gurita Laut Dalam ini memiliki tubuh yang sangat besar, dan tentakelnya mencapai ratusan kaki panjangnya, sungguh merepotkan. Sekalipun mereka mundur ke langit, bahaya tetap akan ada. Yang lebih mengejutkan mereka adalah pernyataan Jiang Yunfan, mereka tidak punya jalan keluar. Memang benar, mereka sama sekali tidak memilikinya. Kembali di akademi, para praktisi handal akademi bertanya apakah ada yang ingin mengundurkan diri, dan tidak seorang pun memilih untuk pergi. Sekarang, tidak ada kesempatan lagi. Lalu apa yang harus kita lakukan? Suara seorang anak ajaib terdengar berlinang air mata, aku tidak ingin mati. Aku juga tidak ingin mati. Tolong selamatkan aku, tolong. Mendengar ratapan mereka, wajah Jiang Yunfan menjadi gelap, kalian semua, tutup mulut kalian. Kami belum mati, kenapa kalian meratap? Suara Jiang Yunfan langsung membungkam mereka. Saat ini, posisi mereka yang tinggi di langit menawarkan tingkat keamanan tertentu, dan ini adalah satu-satunya kesempatan mereka untuk menyusun strategi. Sambil memandang mereka, Jiang Yunfan berkata dengan suara berat, lihatlah diri kalian sekarang, kalian benar-benar menyedihkan. Apakah begini cara para jenius, yang dipilih dengan cermat oleh akademi, menghadapi musuh? Sekarang kita tidak punya pilihan untuk mundur, hanya maju. Tidak ada yang ingin mati, tetapi hanya ada satu cara, bunuh Raja Gurita Laut Dalam, lalu masuki Pulau Ciyang.
Meskipun kamu takut, kamu harus mencobanya, kalau tidak, kita semua akan mati. Setelah berbicara, Jiang Yunfan menatap tentakel-tentakel yang terus menjulur ke langit. Ketajaman di matanya meningkat, dan ki pedang menyapu udara, sangat dahsyat dan menakutkan. Membunuh. Suara Jiang Yunfan mengandung aura membunuh. Dia memegang pedang kaisar dan menjadi orang pertama yang menyerbu keluar. Saat ini, banyak pikiran memenuhi benak Jiang Yunfan, tetapi satu-satunya obsesinya adalah satu hal. Hidup. Dia harus hidup. Untuk bertahan hidup, dia harus berjuang keluar, membunuh Raja Gurita Laut Dalam, dan hanya dengan begitu dia akan aman. Tentakel-tentakel yang menjulang tinggi terus-menerus bergerak tak terkendali, dan sosok Jiang Yunfan berkedip-kedip, menghindari serangan. Kemudian, dia menusukkan pedangnya dengan ganas, menancapkan salah satu tentakel tersebut. Pedang Kaisar adalah senjata Kaisar tingkat atas, pedang ilahi pertama yang menekan keberuntungan Provinsi Ilahi Kebangkitan Timur. Itu tidak bisa dihancurkan. Ujung pedang itu memiliki kesadaran, dan kekuatannya sangat dahsyat. Tentakel gurita yang tebal itu sebenarnya tertembus oleh Jiang Yunfan. Energi pedang itu berkobar dengan cemerlang. Mengaum. Jeritan kesakitan Raja Gurita Laut Dalam bagaikan tsunami, dengan gelombang setinggi ratusan kaki menerjang langit. Kau sedang mencari kematian. Kalian semua akan mati. Mati. Raja Gurita Laut Dalam menjerit kesakitan, tubuhnya yang besar mengaduk lautan luas. Seketika, gelombang raksasa menerjang, dan Jiang Yunfan terlempar oleh gelombang besar, basah kuyup dari kepala hingga kaki. Namun, tekadnya tetap teguh. Saudaraku, aku di sini. Di langit, Zhu Zhao mengayunkan tongkat sucinya, menyerbu turun untuk membunuh. Dia bertarung bersama Jiang Yunfan. Seberapa yakin kamu dalam pertempuran ini? Zhu Zhao bertanya perlahan. Jiang Yunfan berkata, hampir tidak ada. Astaga. Mata Zhu Zhao membelalak, kau serius? Jiang Yunfan dan Zhu Zhao terus berjuang melawan tentakel gurita yang mencekik, apakah aku boleh bercanda di saat seperti ini? Makhluk ini sangat besar dan memiliki alam yang mendalam. Jika kita tidak harus bertarung, siapa yang ingin memprovokasinya? Di langit, mata indah Chu Yunduan tampak serius. Kakak ketiga, pergilah bantu mereka. Aku perlu mengukir formasi. Sang Yu mengangguk. Aku juga akan pergi, kata naga Ziyue, dan dia serta Sang Yu menyerbu keluar secara bersamaan. Keduanya berada di alam pemurnian roh, dan dengan kekuatan tempur mereka yang bergabung, Jiang Yunfan dan Zhu Zhao merasa jauh lebih tenang. Jiang Yunfan sekarang setara dengan seorang ahli alam pemurnian roh, tetapi Zhu Zhao belum. Kakak ketujuh, hati-hati. Kakak senior keempatmu sedang mengukir formasi. Baiklah. Melihat Jiang Yunfan dan yang lainnya bertarung di bawah, puluhan orang di langit menatap dengan tatapan berkedip-kedip dan mengepalkan tinju mereka. Pada akhirnya, mereka semua ikut bergabung. Jika kita mati, ya kita mati. Ayo kita lawan sampai mati. Semuanya, ayo kita pergi bersama dan raih kesuksesan. Para jenius dari 10 puncak, Istana Xiang, dan lainnya semuanya bertindak. Jiang Yunfan benar, berperang mungkin menawarkan secercah harapan untuk bertahan hidup, tidak berperang berarti kematian pasti bagi semua. Ledakan. Puluhan serangan dahsyat berkobar, mengguncang langit dan alam hampa. Para jenius bergabung untuk melawan Raja Gurita Laut Dalam. Beberapa tentakel saling berbelit, menggulung, dan mencekik. Beberapa prodigi terlempar langsung, jatuh ke laut. Namun, sesaat kemudian, mereka kembali melayang ke langit, bergabung kembali dalam pertempuran. Mereka berjuang tanpa lelah. Seluruh saraf mereka menegang. Mereka dan Jiang Yunfan memiliki satu tujuan yang sama, untuk hidup. Saat itu, mereka sedang memaksakan diri. Tetap tenang, dan berikan yang terbaik. Di sisi lain, di atas langit, tangan Chu Yunduan terus membentuk segel, dan aura mengerikan melayang di alam hampa. Sebuah diagram formasi besar muncul, lalu terus meluas. 10 kaki, puluhan kaki, 100 kaki, beberapa ratus kaki, akhirnya mencapai ukuran 1000 kaki. Diagram formasi tersebut memiliki 9 istana, masing-masing membawa kekuatan yang mengerikan. Kesembilan istana tersebut berputar, dan daya bunuhnya sangat menakutkan. Di atas langit, garis-garis cahaya berwarna merah darah perlahan menyala. Akhirnya, ki darah menyatu ke dalam 9 istana, dan seluruh diagram formasi ternoda merah tua, sangat menyilaukan. Wajah Chu Yunduan memerah, dan darah merembes dari sudut mulutnya. Ini adalah batas kemampuannya. Dia menatap Raja Gurita Laut Dalam di bawah, mendorong tangannya ke depan, dan diagram formasi itu menekannya. Susunan pembunuh darah 9 istana, bunuh. Bagian 738. Di atas langit, formasi berwarna merah darah membubung, menutupi area sejauh 1000 mil. Aura mengerikan membawa kekuatan pembantaian tanpa batas. Itu benar-benar menakutkan. Melihat formasi pembantaian darah 9 istana yang berputar, mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Ini adalah pertama kalinya dia melihat kakak senior keempatnya bergerak sejak memasuki sekte. Dia tidak menyangka akan begitu menakutkan. Pada saat yang sama, dia juga memperhatikan bercak darah di mulut Chu Yunduan. Mata Jiang Yunfan berkedip. Kakak senior keempat mengalami cedera. Kakak senior keempat jelas tidak ikut serta dalam pertempuran di bawah, jadi bagaimana mungkin dia terluka? Jiang Yunfan berpikir dalam hati, pasti mengaktifkan formasi pembantaian ini memberi beban yang sangat besar pada kakak senior keempat, menyebabkan cedera internal.
Jika demikian, maka formasi ini pasti merupakan batas kemampuan kakak senior keempat, hanya bisa berhasil, tidak boleh gagal. Jika tidak, saudari senior keempat mungkin tidak akan mampu mendirikan formasi pembantaian yang begitu mengerikan lagi. Memikirkan hal ini, aura Jiang Yunfan menjadi semakin menakutkan. Semuanya, minggir. Di atas alam hampa 100 sang, suara Chu Yunduan menyebar. Sang Yu mengangguk sedikit, lalu berteriak keras, semua orang mundur 1000 kaki. Sosok Zhu Zhao dan naga Ziyue berkelebat, lalu mereka segera mundur. Murid-murid lain dari 9 puncak dan istana Xiang melakukan hal yang sama. Di sisi lain, Sang Yu menoleh ke belakang. Jiang Yunfan masih bertarung melawan Raja Gurita Laut Dalam, dan di alam Void, formasi pembantaian Chu Yunduan telah turun. Dia buru-buru mendesak, saudara ketujuh, mundurlah dengan cepat. Ledakan. Satu serangan ki pedang Jiang Yunfan membuat tentakel Raja Gurita Laut Dalam terlempar, lalu dia berbalik dan berkata, formasi pembantaian kakak ketiga dan kakak keempat sudah mencapai batasnya, tidak akan ada kemungkinan gerakan lain. Namun, formasi pembantaian ini mungkin tidak dapat sepenuhnya mengenai titik vital Raja Gurita Laut Dalam dan membunuhnya. Seseorang perlu menahannya. Begitu saya mundur, ia akan merasakan ancaman formasi pembantaian dan pasti akan menyelam ke laut dalam. Aku tidak bisa pergi. Tidak, mendengar itu, ekspresi Sang Yu langsung berubah. Dengan kultivasi alam Tianming milik Jiang Yunfan, bagaimana mungkin dia bisa menahan formasi pembantaian 1000 Zhang milik saudari senior keempat? Jika dia tetap tinggal, dia pasti akan mati. Dia tidak bisa membiarkan dia mengambil risiko seperti itu. Bahkan dia pun tidak berani menghadapi formasi Chu Yunduan secara langsung, apalagi itu adalah formasi pembantaian yang telah dipersiapkan Chu Yunduan sejak lama dan dilepaskan dengan segenap kekuatannya. Kakak ketujuh, jangan gegabah, keluarlah dengan cepat, atau akan terlambat. Sang Yu bergegas ke sisi Jiang Yunfan, menariknya dengan paksa untuk terbang keluar, tetapi ketika mereka mencapai tepi formasi, Jiang Yunfan tiba-tiba melepaskan diri, lalu dengan paksa mendorong Sang Yu sejauh 100 kaki. Setelah itu, sosoknya berkedip, kitab suci Tai Xuan beredar, dan kecepatannya meniru Li Xueyang. Dalam sekejap, dia bergegas ke tengah formasi. Pada saat ini, Raja Gurita Laut Dalam telah merasakan ancaman formasi pembantaian yang turun dari alam hampa. Ia ingin melarikan diri ke laut dalam. Namun Jiang Yunfan datang terbang dengan pedang kaisarnya. Pedang kaisar diayunkan, dan roh pedang muncul. Jiang Yunfan menatapnya, lalu berkata, roh pedang, kunci wilayah laut ini, jangan biarkan dia melarikan diri. Dipahami. Dalam sekejap, pedang kaisar memancarkan kekuatan ilahi dengan dahsyat, dan kemudian 10 mata pedang muncul dari dalam pedang kaisar. Semua itu mengandung kekuatan pedang kaisar, dan ujung pedangnya langsung menembus laut. Di dasar laut, pedang kaisar dengan panik melepaskan ki pedang, membentuk jaring pedang yang terus meluas, memaksa Raja Gurita Laut Dalam dari bawah ke atas, mencegahnya menyelam ke laut dalam. Lagi pula, pedang kaisar adalah senjata kaisar tingkat atas, dan ki pedangnya sangat kuat, dengan mudah mampu merobek tubuh Raja Gurita Laut Dalam. Dalam pertempuran sebelumnya, Jiang Yunfan telah memutus 2 tentakelnya. Ia sangat waspada terhadap pedang kaisar. Kau sedang mencari kematian. Melihat Jiang Yunfan menghalangi jalan mundurnya, mata merah menyala Raja Gurita Laut Dalam langsung tertuju pada Jiang Yunfan. Sosok mungil itu berani menentangnya. Hari ini, kau pasti akan mati. Jiang Yunfan berbicara dingin. Ia melirik langit dari sudut matanya, formasi itu sudah sangat dekat. Ia hanya perlu menahannya. Bas-bas. 3 lapisan domain berkembang di bawah kaki Jiang Yunfan. Berkembang hingga mencapai kapasitas maksimalnya. Lapisan terluar adalah domain tak tertandingi, yang menekan kekuatan Raja Gurita Laut Dalam hingga ke titik terendah, yang juga akan melemahkan kemampuannya untuk melawan formasi tersebut. Lapisan kedua adalah domain pembantaian, yang memperkuat Jiang Yunfan sendiri. Jiang Yunfan memiliki tujuan lain dalam mengaktifkan domain ini, yaitu sebuah kemampuan yang muncul bersamaan dengan kebangkitan domain pembantaian ketika dia meneteskan darah naga roh laut biru ke matanya. Di dalam domain pembantaian, terdapat tubuh emas yang dapat membantunya menahan 1 kali kerusakan. Meskipun dia tidak tahu apakah itu bisa menahan formasi kakak senior keempat, dia tidak bisa memikirkan hal lain saat ini. Dia hanya bisa mencoba. Domain pusatnya tentu saja adalah domain abadi. Domain ini mengurangi kecepatan musuh. Jiang Yunfan berdiri di dalam domain ini, yang meliputi 1/10 dari Raja Gurita Laut Dalam. Namun itu sudah cukup. Dia hanya perlu membeli beberapa detik ketika formasi itu tiba. Gemuruh. Formasi itu semakin mendekat, dan darah Jiang Yunfan mulai mendidih. Yunfan. Roh pupil terbang keluar dari indera ilahi Jiang Yunfan saat ini. Ia berdiri tepat di atas kepala Jiang Yunfan, melindungi tubuh Jiang Yunfan. Ayo kita kerahkan semua kekuatan. Ia menatap Jiang Yunfan dari atas. Jiang Yunfan tersenyum, ya, mari kita kerahkan semua kekuatan. Mati. Raja Gurita Laut Dalam, yang diliputi amarah karena merasa terancam, melampiaskan seluruh kemarahannya pada Jiang Yunfan. Beberapa tentakel menyerang Jiang Yunfan, yang melawannya dengan pedang kaisarnya. Suara benturan keras terus bergema. Di atas langit, puluhan anak ajaib semuanya naik ke angkasa. Chu Yunduan menoleh ke belakang dan tidak melihat Jiang Yunfan. Ekspresinya sedikit berubah, kakak ketiga, di mana kakak ketujuh? Mendengar ini, Sang Yu, dengan mata merah, berkata dengan suara teredam, kakak ketujuh masih berada di bawah formasi, menahan Raja Gurita Laut Dalam. Kenapa kau tidak membawanya kembali?
Wajah Chu Yunduan seketika berubah menjadi sangat jelek, dan dia meraung ke arah Sang Yu. Dia terkenal mudah marah. Setelah bertahun-tahun bergabung dengan sekte tersebut, yang terjadi bukan lagi tentang perubahan, melainkan penindasan. Dia paling memahami kekuatan formasinya, bagaimana mungkin kultivasi Jiang Yunfan bisa bertahan di dalam diagram formasi tersebut. Dia bergegas menghampiri dan menamparkan Sang Yu. Dasar bajingan. Jika saudara ketujuh meninggal, bagaimana kita menjelaskannya kepada guru? Bagaimana kita menjelaskannya kepada kakak senior pertama dan para kakak senior lainnya? Bagaimana mungkin kau menjadi kakak senior ketiga? Sang Yu merasa bersalah dan sama sekali tidak marah atas tamparan itu. Di sisi lain, Zhu Zhao dan Dragon Ziyue juga mengubah ekspresi mereka secara drastis. Mata Dragon Ziyue dipenuhi air mata, dan bibirnya bergetar gugup. Ma, Tuan, wah. Sementara itu, Zhu Zhao memegang bahu naga Ziyue, lengannya dipenuhi urat-urat yang menonjol. Purple Moon, dia akan baik-baik saja. Percayalah pada kakak Su, dia pasti akan baik-baik saja. Naga Ziyue tidak bisa mendengarkan apapun saat ini. Dia berlutut tepat di depan Chu Yunduan, memohon, kakak Chu, tolong, bisakah Anda menarik formasi itu? Silakan. Wajah Chu Yunduan sedikit memucat, dan dia menatap formasi pembantaian darah 9 istana, yang sudah dekat dengan permukaan laut. Sudah terlambat. Dia mengepalkan tinjunya dan menutup matanya. Saudara ketujuh, kau harus hidup. Kamu harus hidup. Bagian 739. Ketika formasi pembantaian darah 9 istana turun, lautan sejauh 1000 mil langsung bergejolak, meledak dengan gelombang setinggi ratusan kaki. Jiang Yunfan sedikit melengkungkan bibirnya. Dia memperlihatkan senyum. Waktunya telah tiba, sekaranglah saatnya. Saat dia berbicara, niat membunuh yang tegas terpancar dari matanya. Domain abadi, hukum waktu, aktifkan. Gelombang riak muncul dari kedua pupil matanya, mengunci seluruh ruang ini. Namun target utamanya adalah makhluk raksasa di hadapannya. Raja Gurita Laut Dalam. Tetap. Dalam sekejap, seolah-olah sebuah dao agung telah turun, dan Raja Gurita Laut Dalam kehilangan kesadaran pada saat itu. Serangannya membeku di alam hampa, tidak mampu bergerak. Bahkan pikirannya pun kosong untuk sesaat. Dan pada saat ini, formasi pembantaian darah 9 istana tiba, formasi pembunuh 1000 Zhang langsung menekan ke bawah. Ledakan. Langit berubah warna, angin bertiup kencang dan awan berarak, dan lautan langit suci langsung meledak. Jiang Yunfan juga berada di dalam formasi pembunuh tersebut. Kekuatan penghancur dan daya bunuh yang mengerikan menyelimuti dirinya dan Raja Gurita Laut Dalam secara bersamaan. Roh pupil melepaskan kekuatan pamungkasnya untuk melindungi Jiang Yunfan, tetapi Jiang Yunfan masih merasakan sakit yang luar biasa, seolah-olah seluruh tubuhnya akan terkoyak. Rasa sakit itu tak tertahankan. Yunfan, aku tidak tahan lagi, teriak roh murid. Jiang Yunfan segera menariknya ke dalam kesadaran ilahinya, lalu mengaktifkan tubuh emasnya, membuatnya kebal terhadap kerusakan. Jiang Yunfan tidak tahu berapa lama alat itu bisa bertahan, karena ini adalah pertama kalinya dia menggunakannya. Naga roh laut biru berputar mengelilingi tubuhnya. Dia diisolasi di ruangan terpisah. Sementara itu, di dalam arena pembunuhan, tubuh raksasa Raja Gurita Laut Dalam terus-menerus meledak, darah berhamburan dan daging berterbangan. Pada saat yang sama, terdengar juga raungan menyakitkan dari Raja Gurita Laut Dalam. Bum bum bum. Ah! Seluruh laut bergetar, alam hampa hancur berkali-kali, dan bahkan para jenius yang tak terhitung jumlahnya di atas pun merasakan hati mereka bergetar. Orang bisa membayangkan kekuatan yang ada di dalamnya. Meskipun itu adalah susunan penghancur 1000 Zhang, ia mengguncang lautan seluas 10.000 mil. Melihat susunan pembunuh yang meledak di bawah, mata Sang Yu merah padam, menatap tajam ke permukaan laut. Dia sedang menunggu. Menunggu sosok Jiang Yunfan menembus alam kekosongan. Di sisi lain, Chu Yunduan memejamkan matanya, tak sanggup menyaksikan pemandangan itu. Zhu Zhao mengepalkan tinjunya, menopang Dragon Ziyue yang terisak-isak di sampingnya. Para jenius lainnya dari Akademi Suci Iblis memiliki ekspresi yang kompleks. Ledakan terus berlanjut, kulit Raja Gurita Laut Dalam terkoyak dan dagingnya terbuka, tubuhnya dipenuhi luka. Di bawah gempuran susunan pembunuh, tubuhnya yang besar terus berguling di laut, dan susunan pedang dasar laut melesat ke langit, mencabik-cabik tubuhnya. Bas-bas. Pedang Kaisar telah kembali. Jiang Yunfan, yang dipenuhi luka dan berdarah dari 7 lubang tubuhnya, berdiri di permukaan laut sambil memegang pedang. Dia nyaris saja meninggal. Jika roh murid tidak membantunya untuk sementara waktu sebelumnya, mengandalkan sepenuhnya pada tubuh emas jelas tidak akan cukup. Mendesis. Kini, setiap kali ia bergerak, ia merasakan kejang yang menyakitkan di seluruh tubuhnya. Melihat daging yang mengapung di permukaan laut, Jiang Yunfan tersenyum dan berkata, selesai. Susunan pembunuh kakak senior keempat sangat ampuh. Di atas langit, Chu Yunduan dan yang lainnya tetap diam. Mereka diliputi kesedihan yang mendalam. Karena Jiang Yunfan mungkin. Tuan, wow. Naga Ziyue terisak di bahu Zhu Zhao. Mata Zhu Zhao memerah. Saudara laki-laki. Saat semua orang diliputi kesedihan, teriakan Jiang Yunfan terdengar dari bawah, ku bilang, ada yang mau turun untuk membantuku naik. Apa yang kalian semua tunggu? Mendengar suara itu, Zhu Zhao dan Sang Yu sama-sama gemetar. Chu Yunduan tiba-tiba membuka matanya.
Naga Ziyue, yang menangis terseduh-seduh, menoleh dan terisak, suara guru. Saudara laki-laki. Saudara ketujuh. Wajah mereka berdua tampak sangat gembira, dan mereka bergerak bersamaan, bergegas menuju permukaan laut. Jiang Yunfan sudah dalam kondisi buruk, seluruh tubuhnya dipenuhi luka akibat formasi pembantaian darah 9 istana, dan masih terus berdarah. Kekuatan naga roh laut biru mengalir di dalam tubuhnya, menyembuhkannya. Hal pertama yang Zhu Zhao lakukan saat melihat Jiang Yunfan adalah memeluknya. Tapi Jiang Yunfan menghentikannya. Tunggu, tidak. Dia segera berkata, aku sedang kesakitan sekarang, pelan-pelan saja. Kakak ketujuh, kau membuat kakak ketiga ketakutan setengah mati. Sang Yu, pria berwajah kasar itu, berdiri di samping, tersenyum dan menyeka matanya. Namun, Jiang Yunfan yang teliti memperhatikan bekas tamparan di wajah Sang Yu. Dia membuat sebuah penilaian. Jika bukan karena kecelakaan, seharusnya itu adalah belayan lembut dari tangan giok ramping kakak senior keempat. Dia merasa sedikit bersalah. Seandainya bukan karena dia, kakak ketiga tidak akan tertabrak. Aku membuat kakak ketiga khawatir. Ini bukan tempat untuk berbicara. Zhu Zhao dan Sang Yu dengan hati-hati membantu Jiang Yunfan naik ke langit. Melihat Jiang Yunfan dalam keadaan seperti ini, Chu Yunduan, yang awalnya ingin memarahi Jiang Yunfan, tidak sanggup berkata apa-apa. Jangan ulangi ini lagi. Jika sesuatu terjadi padamu, apa yang akan kulakukan dengan kakak ketiga dan aku? Chu Yunduan menatap Jiang Yunfan dengan sedikit rasa jengkel, tetapi lebih banyak kekhawatiran dan kesedihan. Maaf, kakak senior keempat, itu tidak akan terjadi lagi lain kali. Tidak akan ada kesempatan berikutnya. Ya, tidak akan ada. Saat ini, Jiang Yunfan juga tidak berani membantah, mengandalkan luka-lukanya, dan hanya bisa setuju dengan Chu Yunduan. Tuan, apakah sakit? Naga Ziyue menatap Jiang Yunfan dengan mata berkaca-kaca, memonyongkan bibir kecilnya dan meniup luka Jiang Yunfan. Tiup, tidak akan sakit setelah ditiup. Dia bergumam dan cemberut, sambil menangis. Jiang Yunfan berusaha mengangkat tangannya dan mengusap kepala Naga Ziyue. Tuan baik-baik saja, tidak sakit, jangan menangis lagi. Mehaem. Naga Ziyue mengangguk, berusaha keras menahan air mata yang menggenang di matanya. Krisis di Laut Langit Suci telah teratasi, dan semua orang menghela napas lega. Selama sisa waktu itu, Jiang Yunfan menjadi pusat perhatian, yang cukup nyaman baginya. Siapa yang memberitahunya bahwa dia terluka? Para jenius laut tak berujung menghabiskan 3 hari untuk menyeberanginya. Selama periode ini, beberapa iblis laut dalam berukuran kecil menimbulkan masalah, tetapi mereka semua berhasil diusir dan dibunuh oleh semua orang. Secara keseluruhan, tidak ada masalah besar. Pada hari mereka sampai di Pulau Qiang, luka-luka Jiang Yunfan sembuh total. Ia kembali penuh semangat. Pulau Qiang, meskipun disebut pulau, lebih mirip gunung berapi. Para jenius yang baru saja menginjakkan kaki di Pulau Qiang sudah berkeringat deras. Suhu yang sangat tinggi, dengan gelombang panas yang terlihat di udara, seperti api penyucian bagi manusia. Astaga, aku bakal kepanasan sampai mau buang air besar. Dalam kesadaran ilahinya, roh murid berteriak sambil berguling-guling di tanah. Jiang Yunfan sangat tidak berdaya. Kau mau mempertahankan wajahmu yang seperti sendok sepatu itu atau tidak? Apa kau seksi? Akulah yang seksi, kok. Pupil spirit terkekeh, aku hanya tertarik padamu. Pergi sana, oke, menjauh sejauh mungkin. Jiang Yunfan tidak tahan dengan tingkah laku roh pupil. Ia menderita kesulitan, ia menikmati berkah, dan kemudian ia masih mengeluh karena lelah. Jiang Yunfan ingin memukulnya karena marah. Dasar manusia tak tahu terima kasih, aku baru saja menyelamatkan hidupmu, dan beginilah caramu memperlakukanku. Kau benar-benar tak punya hati, bajingan sejati. Pupil spirit tampak seperti akan menangis, pemandangan menyedihkan yang membuat Jiang Yunfan jijik. Dia sama sekali mengabaikannya. Di Pulau Qiang, para jenius melindungi diri mereka dengan ki iblis. Jiang Yunfan bermaksud melakukan hal yang sama, tetapi setelah menghadapi suhu tinggi, kitab suci Taisuan benar-benar aktif dengan sendirinya, dan cahaya putih samar melindungi tubuh Jiang Yunfan. Seketika itu, Jiang Yunfan tidak lagi merasa panas, dan bahkan bisa merasakan sedikit kesejukan. Dia merasa nyaman di seluruh tubuhnya. Dia bahkan sedikit terkejut, mungkinkah kitab suci Taisuan digunakan dengan cara ini? Kemudian, ia menyadari ada 2 tatapan yang mengawasinya. Jiang Yunfan berbalik, dan Sang Yu serta Chu Yunduan menatapnya dengan penuh harap, dengan sedikit rasa iri dan cemburu di mata mereka. Jiang Yunfan terkekeh. Bagian 740. Kekuatan Pulau Qiang sangat misterius. Cuacanya sangat panas. Namun di dalam panas itu, terdapat kekuatan Dao yang aneh. Ini memberikan perasaan yang aneh. Tak terlukiskan, namun benar-benar dapat dirasakan. Terlebih lagi, yang lebih mengejutkan Jiang Yunfan adalah bahwa Pulau Qiang berada di Laut Langit Suci, tetapi kedua jenis kehangatan yang dirasakan sangat berbeda. Satu langkah maju adalah Pulau Qiang, dengan panasnya yang menyengat. Selangkah ke belakang adalah Laut Langit Suci, dengan dinginnya yang menusuk tulang. Saat ini, Jiang Yunfan dan yang lainnya mengerahkan seluruh kekuatan mereka untuk melawan suhu tinggi, berdiri di Pulau Qiang, tetapi tidak ada yang bergerak. Karena mereka semua berada di sini untuk pertama kalinya. Mereka masih belum jelas mengenai situasi di Pulau Qiang, dan dengan pelajaran dari pertempuran di Laut Langit Suci, mereka tidak berani bertindak gegabah lagi. Kakak senior ketiga, kakak senior keempat, apakah kalian merasakannya?
Jiang Yunfan bertanya dengan lembut. Mendengar ini, Sang Yu dan Chu Yunduan sedikit mengangguk, menanggapi Jiang Yunfan. Apakah itu Dao? Sang Yu menatap Jiang Yunfan dan bertanya. Ya, sungguh menakjubkan. Pulau kecil ini sebenarnya memadatkan begitu banyak aliran Dao, dan setiap aliran Dao berbeda. Ini memang tanah suci yang langka untuk kultivasi, kata Jiang Yunfan sambil tersenyum. Jika seseorang berkultivasi di sini, selama mereka mampu menahan suhu yang sangat panas, kecepatan pemahaman aturan Dao Agung Kaisar Langit akan meningkat secara eksponensial. Itu benar-benar enak. Perjalanan ini sangat berharga. Ini berkaitan dengan sebuah legenda. Sang Yu menatap gelombang panas di depannya dan perlahan berbicara, saya pernah membaca sebuah legenda tentang Pulau Qiang dalam teks-teks kuno Akademi. Konon, ratusan tahun yang lalu, seorang jenius yang tak tertandingi di Akademi dihukum karena sebuah kesalahan dan diperintahkan untuk bermeditasi di sebuah pulau kecil di Laut Langit Suci. Jenius itu mahir dalam dao api ilahi, dan kendalinya atas api telah mencapai puncaknya, meraih keadaan transenden. Dia bermeditasi di pulau itu selama 100 tahun, menguasai berbagai dao dan mengembangkannya secara menyeluruh. Dao bela dirinya mencapai puncaknya. Kemudian, individu-individu kuat dari Akademi memintanya untuk kembali, tetapi dia memilih untuk tidak pergi, melainkan tetap tinggal di pulau itu. 100 tahun lagi berlalu, dan sang jenius itu memudar, mengubah tubuhnya menjadi api esensi Qiang yang menyelimuti seluruh pulau. Kultivasi seumur hidupnya berubah menjadi pil Qiang, dan metode daunnya terintegrasi ke dalam berbagai langit, menjadi sajak dao masa kini. Setelah kematiannya, pil Qiang juga menghilang di pulau itu. Setelah itu, pulau kecil itu diberi nama Pulau Qiang dan menjadi tempat kultivasi bagi para murid untuk berlatih di akademi. Tujuannya juga untuk menemukan pil Qiang. Karena pulau inilah, prodigi masuk dalam peringkat Sage Akademi, yang diwariskan dari generasi ke generasi. Setelah mendengarkan penjelasan Sang Yu, Jiang Yunfan dan yang lainnya menyadari bahwa Pulau Qiang memang memiliki legenda seperti itu. Namun, karena tercatat dalam teks-teks kuno akademi, seharusnya itu benar. Berdiri di Pulau Qiang, memandang gelombang panas di hadapannya, mata Jiang Yunfan sedikit berkedip. Jika memungkinkan, saya sangat ingin bertemu dengan senior itu. Dia terkekeh pelan, seorang anak ajaib yang sangat berbakat dan tak tertandingi, jika dia bisa bertemu dengannya, itu benar-benar akan menjadi keberuntungan besar dalam hidup. Hanya saja, dia sudah meninggal dunia bertahun-tahun yang lalu. Guru, apakah menurut Anda benar-benar ada pil Qiang di sini? Naga Ziyue menoleh dan menatap Jiang Yunfan dengan mata lebar dan berkedip-kedip. Pertanyaan ini membuat Jiang Yunfan terdiam. Apakah benar-benar ada pil Qiang? Dia sebenarnya tidak pernah memikirkan hal ini, hanya berasumsi bahwa jika akademi mengatakan ada, maka pasti ada. Bagaimana jika pil Qiang sama sekali tidak ada di dunia ini? Lalu bagaimana? Kakak ketiga senior. Sebagai tanggapan, Sang Yu tersenyum dan berkata, ada. Ketika sang jenius itu tewas, individu-individu berpengaruh dari akademi menyaksikannya secara langsung dan memang melihat pil Qiang, tetapi keberadaannya saat ini tidak diketahui. Apakah itu bisa ditemukan atau tidak, bergantung pada takdir. Berbicara soal ini, Sang Yu juga menghela napas pelan. Dia dan Chu Yunduan menemani Jiang Yunfan ke Pulau Qiang, tentu saja mengetahui obsesi di hati Jiang Yunfan. Namun, akademi telah mencari selama bertahun-tahun dan belum menemukannya. Kemungkinan mereka menemukannya sangat rendah. Itu bahkan tidak mungkin. Lalu, dia dengan lembut menepuk bahu Jiang Yunfan, saudara ketujuh, lakukan yang terbaik dan serahkan sisanya pada takdir. Sebagai tanggapan, Jiang Yunfan mengangguk sedikit. Namun, ada kilatan di matanya. Jika pil Qiang tidak ada, maka biarlah. Jika memang ada, dia akan membalikkan Pulau Qiang, menggali sedalam 3 kaki, dan tetap akan menemukannya. Di antara para juara surgawi, Jiang Yunfan adalah yang pertama bergerak. Semua orang memandang Jiang Yunfan, mata mereka sedikit berkedip. Jiang Yunfan, apa yang sedang kau lakukan? Di tengah kerumunan, seseorang meneriakkan nama Jiang Yunfan. Belum pernah ada yang ke Pulau Qiang sebelumnya. Bagaimana jika ada jebakan? Apakah kau ingin membunuh kita semua? Mendengar itu, Jiang Yunfan berhenti dan berbalik. Sambil memandang mereka, dia terkekeh, jika kalian takut mati, diam saja. Aku datang untuk pil Qiang. Apa kau berharap pil itu akan muncul dan melompat ke pelukanmu jika kau hanya berdiri di situ? Jika kamu takut mati, maka jangan datang. Kata-kata ini membuat wajah para juara surgawi memerah dan kemudian ungu. Kemudian, Sang Yu dan Chu Yunduan mengikuti jejak Jiang Yunfan, bergerak maju bersamanya. Saudaraku, tunggu aku. Di belakang mereka, terdengar suara Zhu Zhao. Namun ia ditarik kembali oleh 2 orang dari puncak kunyang, Kakak Zhu, apakah Anda tidak ikut bersama kami? Mendengar itu, Zhu Zhao terkekeh, kalian berdua kakak senior sangat kuat. Aku hanya akan menjadi beban, jadi aku tidak akan merepotkan kalian berdua kakak senior. Aku akan mencari Jiang Yunfan untuk menahannya dan menciptakan peluang bagi puncak kunyang kita. Aku pergi. Dengan itu, Zhu Zhao dengan bersemangat mengejar Jiang Yunfan. Lagi pula, dia adalah putra mahkota klan Zuyan. Meskipun saat ini dia berada di Akademi Iblis Suci, mereka tidak berani mempersulitnya terlalu keras. Mereka hanya bisa membiarkannya pergi. Di depan, Jiang Yunfan tentu saja mendengar perkataan Zhu Zhao. Dia tersenyum dan tidak mempermasalahkannya. Apakah aku pintar? Mengikuti di samping Jiang Yunfan, Zhu Zhao terkekeh.
Jiang Yunfan meliriknya, kedua kakak seniormu itu tidak serius, kalau tidak, mereka tidak akan menyadari tipu daya kecilmu itu. Guru, aku juga ingin mengikutimu. Begitu naga Ziyue berbicara, ia dihentikan oleh para murid Istana Siang. Tidak. Salah satu dari mereka menatap bulan ungu, adik Long, kau adalah murid Istana Siang. Kamu harus mengikuti kami. Jika sesuatu terjadi padamu, bagaimana kita bisa menjelaskannya kepada ketiga pelindung itu? Mata indah naga Ziyue berkedip, dan dia menatap Jiang Yunfan dengan sedikit rasa kesal. Jiang Yunfan dan yang lainnya berbalik, memandang kerumunan di Istana Siang. Jiang Yunfan berkata dengan acuh tak acuh, siapapun yang ingin diikuti bulan ungu, kemanapun dia ingin pergi, itu adalah kebebasannya. Bulan ungu, kemarilah. Mehaem, Mehaem. Naga Ziyue tersenyum dan berlari menuju Jiang Yunfan. Jiang Yunfan, apa maksudmu? Melihat Jiang Yunfan, kerumunan di Istana Siang menyipitkan mata, ki mereka sedikit mengembun, sangat menakutkan. Sang Yu melangkah maju dan berdiri di depan Jiang Yunfan. Secara harfiah, bagaimana dengan itu? Ini bukan Akademi Iblis Suci, dan bukan pula Istana Siang. Singkirkan sikap aroganmu. Kami tidak akan tertipu oleh tipu dayamu. Jika kau ingin bertarung, bertarunglah, jika tidak, diamlah. Sang Yu berbicara dengan nada memerintah, membuat para murid Istana Siang tak berani mengeluarkan suara. Mereka tentu saja tidak takut pada Sang Yu. Di antara 10 orang dalam perjalanan ini, 2 orang meninggal selama penyeberangan laut, menyisakan 8 orang, yang semuanya memiliki kultivasi alam pemurnian roh. Namun, mereka merasa hal itu tidak perlu. Lagi pula, setelah baru saja memasuki Pulau Qiang, mereka perlu menghemat tenaga untuk mencari pil Qiang. Mereka akan menyelesaikan urusan dengan orang-orang dari puncak Yuyang nanti. Dengan demikian, dengan Sang Yu dan Chu Yunduan melindunginya, Jiang Yunfan dengan berani membawa naga Ziyue pergi di depan para murid Istana Siang.